Saya nyoba saya record ya. Nanti buat teman-teman yang baru gabung kan, kalau ada yang telat, jadi enak nanti bisa lihat nanti hasil recordnya akan saya share juga. Pijitnya Ya. Suara saya jelas ya? Suara saya jelas? Jelas. Jelas kan? Sebentar, saya ini kameranya dari HP. Ini suara saya jelas nggak kalau pakai headset? Jelas. Oke, siap. Jadi Jelas, gini, Kang, jelas. teman-teman, Jelas. alhamdulillah bisa berjumpa lagi ya, walaupun dari virtual. Alhamdulillah juga saya baru baikan, kemarin sempat drop lagi badan, dan walaupun kemarin mohon maaf ya, sebelumnya saya nggak bisa ikut di Kopdar, kemarin Kopdar di Granada Lane, dan kemarin Kang Irsan sama Pak Iman dari Direktur Agensi alhamdulillah bisa hadir juga. Mungkin next-nya saya bisa ikut di yang Kopdar yang akan selanjutnya kita buat ya, nanti terutama di training FPH sama iklan organik yang gratisan, nanti yang open kita adakan juga di kantor. Biar nanti teman-teman secara ini bisa langsung praktek ya, karena di sini bentuknya saya adanya yang online, ini sebetulnya sih monitoring. Jadi monitoring di mana yang udah kita kasih berapa materi dan udah teman-teman praktekkan apa belum itu kan. Terus kalau emang udah dipraktekkan, kendalanya apa, yang bingungnya apa, sama nanti kalau misalkan emang masih belum paham, mungkin selebihnya teman-teman bisa datang juga ke kantor. Jadi datang langsung ke kantor, nanti di kantor teman-teman bisa kita training bareng-bareng gitu kan, kita belajar bareng-bareng langsung di kantor secara offline. Dan di sini saya sih mau sharing itu iklan gratisan. Iklan gratisan teman-teman ini boleh lihat di layar, saya searchingnya cukup iklan properti gratis. Di sini banyak website termasuk rumah123.com, terus ini 99.co, di sini itu bagus-bagus ya. Jadi kelihatan nih ratingnya ya. Kalau ini sih iklan rumah online, sebetulnya sih mau iklan rumah ataupun misalkan cupping sama aja, di dalamnya nanti ada pilihan-pilihan ya. Nah, jadi yang mau saya sharingkan malam ini itu khusus iklan gratisan, mau dari marketplace, mau dari website, kita bisa bahas bareng-bareng teman-teman di sini. Kita gak usah kaku ya, kalau emang ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan. Ini kalau dari marketplace, yang seperti yang kemarin sempat saya contohkan ya, di mana buat rekan-rekan, jadi kalau untuk ngiklan di grup, kalau di grup itu jangan sampai teman-teman itu ngupload di setiap grup, ngupload satu di grup, misalkan ngupload lagi yang baru, jangan kayak gitu. Tapi sistemnya itu upload satu kali. Jadi sistemnya itu upload satu kali di marketplace, habis itu di-share ke semua grup yang ada. Cuman, jadi sistemnya itu kalau misalkan share di marketplace, teman-teman itu ada batasan. Batasannya itu 10 grup atau 20 grup dalam waktu 1 jam. Jadi 1 jam sekali hanya bisa share ke grup itu 20 grup ya, atau 10. Habis itu nanti 1 jam lebih lagi, 1 jaman, baru teman-teman bisa share lagi yang dari iklan di marketplace ini, di-share ulang gitu ya, share ke grup yang belum teman-teman share. Dan itu nanti targetnya bakalan banyak ya. Kalau di marketplace sama, jadi nanti itu buat misalkan ada kemarin itu punten, saya mau jelaskan juga nih yang di marketplace. Jadi bagi teman-teman yang baru gabung di properti atau misalkan yang mau fokus di iklan organik, saya menyarankan boleh ya gabung ke grup per hari 50 atau 30, tapi jangan sampai 100 per hari, soalnya nanti ada yang ke ban ya sama pihak Facebook karena ada batasan. Jadi per hari ya minimal teman-teman gabung sehari 30 atau 20 grup gitu kan. Jangan sampai sehari langsung fokus misalkan sampai 60 100 gitu, karena dari pihak FB juga ada batasan. Termasuk kemarin ada beberapa teman-teman kita yang kena ban. Mungkin waktu itu saya belum memperjelas ya bahwa di FB ini teman-teman sekarang itu FB lebih ketat. Jadi kalau misalkan ini ada batasan, kalau mau gabung di Facebook, di grup-grup Facebook, minimal 30 maksimal 50 per hari nggak jadi masalah. Yang penting teman-teman harus tahu batasan, jangan sehari 100 misalkan, terus tiap hari kayak gitu, nanti kena ban. Bahkan akunnya bisa dinonaktifkan kalau teman-teman nggak tahu kata sandi email
atau nomor telepon. Karena kan banyak FB yang lama tuh, lupa nanti emailnya atau lupa nomornya udah diganti, kan itu susah gitu kan buat login lagi, kecuali kalau emailnya ingat, terus kata sandinya ingat, sama nomornya ingat juga, jadi itu aman-aman aja gitu kan, nanti bisa login lagi. Nah, kemarin ada beberapa, jadi teman-teman saran dari saya, kalau mau gabung di grup, sehari minimal 30, maksimal 50, jangan lebih dari itu, nanti kena ban. Terus nanti untuk ngupload, gak usah upload di setiap grup ya, untuk promosi, cukup upload di marketplace sekali, selebihnya di-share sejam sekali 20 grup. Nah, kalau misalkan untuk di iklan gratisan, selain di marketplace di FB di sini ya, ini kan marketplace nih, kenapa ini bisa muncul iklannya di sini, ini itu udah banyak yang ngeklik. Selain udah banyak ngeklik, ini orang yang misalkan yang motor ini nih, mobil, itu dia nge-share ke semua grup yang dia gabung. Misalkan ada 200 grup, dia udah 200 grup, di-share tuh, satu kali ngupload di marketplace, share ke 20 grup. Dan ini hasilnya nih, ini tuh banyak yang ngeklik, jadi dia muncul paling atas di motor nih. Nah, begitupun sama teman-teman, kalau misalkan teman-teman iklannya di marketplace misalkan satu kali ya, terus di-share ke 200 grup, 300 grup. Nanti orang itu banyak yang klik, dan makin banyak orang yang klik, itu muncul nih. Jadi pilihan hari ini nih, ini paling utama nih, ini banyak yang ngeklik sebetulnya ini. Nah, jadi kalau misalkan untuk di iklan gratisan nih, balik lagi ya, di website nih teman-teman. Nanti sistemnya apa nih, saya contohkan. Jadi di sistemnya itu, teman-teman login, daftar dulu ya. Nih, di sini kan saya udah sebelumnya ini udah login ya, saya udah daftar. Jadi teman-teman tinggal langsung masuk di sini itu mau iklan apa nih, gudang, rumah, hotel, apartemen, tanah. Jadi udah ada pilihannya. Dan kalau untuk di 99.co nih ya, 99.co ini silakan lihat ya. 99.co di sini itu iklan teman-teman setiap hari juga gratis. Kalau misalkan di rumah123.com ada yang gratis, terus misalkan di OLX ada gratis cuman 2 kali, misalkan 2 kali upload. Kalau di sini teman-teman ngupload setiap hari juga bisa. Ini mau ngelihat kan orang itu nanti yang dijual, yang disewa, di sini ada berita properti, KPR, jadi di sini itu ada khusus. Kalau misalkan mau jual tanah, klik misalkan tanahnya, terus ini disewa atau dijual. Silakan aja diklik jual. Ini judulnya apa? Tinggal buat aja misalkan coupling gitu kan. Ini sebetulnya saya udah login ya. Jadi nanti itu kalau misalkan ngeklik nih, kembali lagi keluar ya, saya kembalikan dulu. Nih, kalau misalkan ngeklik, nanti silakan searching iklan properti gratis. Di sini websitenya banyak ya. Ini marketplace tak terbatas, situs iklan gratis nih. Ini juga banyak di Gin, gitu kan. Di Gin itu bagus juga. Ini jadi daftar orang yang kalau teman-teman tahu, bentar. Kalau teman-teman tahu, ini yang saya arahkan, yang teman-teman lihat di layar. Ini dari www.gerah23.com ini sih sebetulnya ada juga yang dari teman-teman bedakan ya. Ini kan ada tulisan iklan ya, iklan. Ini juga tuh ada tulisan iklan. Nah, ini beda. Kalau yang iklan kayak gini biasanya website orang, atau emang ada website yang diiklankan juga gitu, website gratisan karena misalkan baru ya. Ini ada perbedaan. Kita klik nih yang paling atas ya, Geraha. Sebentar. Nih, ini di sini teman-teman bisa buat akun baru. Nah, itu juga bisa di sini kita promosi. Ini marketplace juga ada. Jadi nanti teman-teman bisa ngupload foto. Kalau di mayoritas, kalau di website kayak gini biasanya foto. Nih ada basic free, ya, penjelasan iklan nih, ada yang free, terus ada yang premium berbayar 95.000 premium. Jadi tergantung ya, website itu biasanya kan kalau kita mau mainnya organik, berarti kita main gratisan. Ini ada daftar gratis situs iklan rumah online, bisa yang barusan kan, marketplace terbatas yang Gin itu bisa. Kalau biasanya saya sebelumnya ini kan lumayan juga nih ratingnya. Yang 99.co ini bagus nih. Ini juga bagus. Boleh diklik. Kalau di sini saya udah daftar. Kemarin saya lupa itu dari awal lagi ya. Kalau dari awal lagi biasanya diarahkan. Jadi login dulu nih kita. Login itu kalau login kan udah punya akun ya. Kalau teman-teman belum, nanti itu ada muncul biasa kata daftar. Daftar aja, biasa diisi email sama kata sandi atau nomor telepon gitu kan, itu aja cukup.
Nama akunnya nanti bakal muncul di sini sebentar ya. Ini ada nih, pasang iklan gratis, login, daftar. Ini bisa di sini ya. Nih, ini di sini, teman-teman pasang iklan gratis bisa diklik juga. Ini saya contohkan yang di 99.co aja. Bentar ya. Oh, ini saya udah login ya, punten. Udah login. Ini misalkan mau jual tanah, bisa. Terus dijual ya, klik dijual. Terus judul. Kalau judul di sini udah jelas ya. Judul di sini misalkan coupling Edu Wisata Granada Lane, atau tulis mau Bogor Timur, misalkan coupling Edu Wisata di Bogor atau Bogor Timur boleh. Deskripsinya itu yang kemarin yang sering di-share sama koordinator, yang di-share di grup boleh di copy paste dimasukkan ke sini ya. Kalau saya di sini sih hanya sebatas contoh aja. Atau saya boleh ngambil dari sini ya, dari WhatsApp. Saya juga kemarin ada follow up ke customer gitu kan, di sini ada. Jangan main sini. Pilok sana. Aduh, nakal Itu tuh amat. ada konsumen belum saya balas juga tuh, saya slow respon tadi. Mungkin ini ya buat contoh aja ya, teman-teman nih. Kita deskripsinya di sini contoh nih. Karena ada air di hall iklan properti. Oke, ini belum login saya ternyata. Ini login. Sebentar. Ya kebetulan nih, kalau emang belum login biar saya tunjukkan ke teman-teman juga ya sekaligus. Oke. Nih, jadi gini nih, kalau untuk login atau daftar, jadi biasanya munculnya kayak gini ya. Di halaman website semuanya sama. Untuk login atau daftar seperti ini nih. Jadi nanti muncul kalau untuk login silakan masukkan email sama password yang udah terdaftar. Kalau belum, silakan klik di sini itu untuk daftar ya. Kalau saya sih ngeklik untuk login. Jadi nanti teman-teman tinggal dimasukkan aja nanti emailnya, passwordnya, atau login dengan Facebook boleh, itu bagus. Sebentar, saya coba login. Oh, ini yang akun lama saya, nyoba yang baru ya. Sebentar, kita buat yang baru aja. Oke. Sebentar. Nih, ini jadi contohnya gini ya. Ini orang-orang juga pada iklan di sini, ada yang gratisan, ada yang berbayar juga nih, iklan banyak juga nih. Ini iklan mayoritas rumah ya. Oke, sebentar. Nih, iklan ya apa tadi saya barusan login dengan Facebook ya, langsung muncul nih di sini di samping ya. Bentar. Nih. Kelihatan nggak di layar ada iklan saya, layanan premium, kotak masuk, pengaturan. Nah, ini saya udah login otomatis dari Facebook. Jadi nanti kalau biar nggak bingung, teman-teman loginnya sama email atau sama yang Facebook langsung atau akun Google. Jadi langsung otomatis masuk ke ini ya, ke apa? Ke akun 99.co. Sebentar, kita buat iklan saya aja. Ini saya dulu nih pernah ngiklan dulu pas di Harvest City. Ini yang udah lama, banyak sebetulnya dulu saya banyak. Ini udah
kadaluarsa ya. Ini dulu saya ngiklan ruko yang 600 jutaan. Ini asal dulu nih, cuman asal doang. Waktu itu sebenarnya banyak, cuman selebihnya kayaknya udah kadaluarsa, jadi secara tidak langsung kan udah dihapus sama dari pihak websitenya langsung. Oke, kita nyoba lagi yang buat iklan gratisan nih. Bentar. Ini saya mau nyoba iklan kan, iklan nih, pasang iklan. Jadi di sini pilihannya kalau dari laptop seperti ini ya, atau misalnya dari komputer kayak gini. Nanti kalau dari HP ya lebih simpel sih kalau dari HP. Jadi iklan properti, tentukan lokasi, tambahkan email, unggah foto, sama iklan selesai. Jadi ada tahapannya jelas ya. Tahap pertama, kedua, ketiga, simpel sih sebenarnya di sini. Jadi nanti teman-teman mau di website apapun kurang lebih gambarnya seperti ini. Walaupun nanti ada sedikit beda dari sistemnya ya. Maksudnya dari gambarannya atau misalkan background-nya pasti jelas beda ya, sama ada perbedaan lah. Tapi menurut saya ini di sini simple dan nggak terbatas juga buat iklan gratisan, apalagi yang targetnya hanya ya buat iklan organik gitu kan. Nih kita coba ya. Ini jual tanah gitu kan. Udah jelas dijual. Judulnya coupling. Coupling Edu Wisata Granada Land. Atau nulis nanti coupling Edu Wisata di Bogor Timur misalkan, atau Bogor, itu juga bagus. Silakan teman-teman berkreasi sendiri ya. Masalahnya cari inovasi yang bikin orang itu, misalkan bikin judul penasaran, atau misalkan oh kaget kayak gimana, oh ini penasaran saya di mana sih ini gitu. Jadi bikin orang penasaran aja dulu gitu kan. Ini saya hanya contoh aja nih. Ada viewer baru nih, viewing baru, yang fitur baru, aktifkan video viewing katanya. Saya belum nyoba juga, soalnya udah lama ya kalau yang di 99.co. Oke, ini udah. Sebentar. Nih, ini untuk selanjutnya. Jadi tentukan provinsinya, kotanya di mana, kecamatannya di mana, nama jalan. Jadi lengkap ya di sini itu. Jadi di sini kalau mayoritas kan rumah ya. Jadi ada, kalau rumah itu nanti misalkan yang teman-teman mau memasarkan rumah yang di Iskariman. Nama klasternya apa, terus wilayah tambahan atau nama jalan tambahan boleh, info alamat boleh. Jadi semuanya itu lengkap sebetulnya di sini ya. Oke. Oke, kita tambahkan ya. Provinsi. Di sini provinsi udah jelas Jawa Barat. Terus kota Bogor, nih udah ada ya. Bogor udah jelas. Tuh. Kecamatannya Tanjung Sari. Tuh, Tanjung Sari langsung muncul ya, otomatis ya. Kecamatannya Tanjung Sari. Kecamatan Tanjung Sari. Sebentar, info alamatnya. Kalau info buat lengkapnya ini kan udah jelas nama jalannya. Nama jalannya Jalan Sukatani. Jalan Sukatani. Jalan Sukatani. Oke. Sukarasa. Sudah deh.
Kalau ini kan contohnya kompleks ya atau nama klaster. Kalau misalnya ini kan kalau emang tersedia nama klaster, kalau emang misalkan ini tulis aja Granada Lane juga bisa, nggak apa-apa ya, Granada Lane. Karena kan ini hanya sebatas syarat aja gitu kan. Info alamatnya, kalau ini kan bisa ditambahkan apabila ada RT RW-nya gitu kan. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa, bisa di next. Udah itu udah jelas ya, Kabupaten Bogor, Kecamatan Tanjung Sari. Udah cukup sebetulnya itu. Sebentar. Oke. Tuh, ini lihat ya di atas nih ada udah 60% cukup gitu kan. Nih luas tanahnya berapa, sertifikatnya apa. Jadi di sini langsung lengkap ya. Jadi luas tanahnya berapa, kalau misalnya iklan rumah juga, itu misalkan kalau di Granada Land kan 100 meter ya, 100 meter. Ininya HJB, apa SHM, HGB, hak pakai, HGU, hak kelola, jadi semuanya lengkap, bisa dipilih. Misalkan klik aja HJB ya, jangan bilang SHM, nanti pas ada konsumen yang tertarik, pas komplain ke kita, lah di iklannya aja SHM gitu kan, nah itu jadi ribet nanti. Ini udah mata uang, pilihan tipe harga tanah gitu kan. Harga per meter, harga 100 meter. Tulis aja harga per 100 meter. Nah, ini harga tanah tulis aja 48 juta gitu. 40. Kalau yang sekarang misalkan 53 atau 49 karena kalau ada promo ya. Bisa ditulis aja dulu. 53 juta. Nah, ini harga masih dapat nego, bisa diklik ya, biar misalkan nanti konsumen nanya, gaji masalah bisa dinego. Kebetulan kan ada promo-promo, jadi nanti kalau emang tertarik konsumen bisa di branding, yaitu misalkan Pak, kebetulan kita lagi ada promo nih, yang dari 53 bisa 49, yang penting beli 2 kapling. Kan itu udah jelas ya, kalau marketing teman-teman pasti seperti itu ya caranya buat si konsumen mau gitu kan. Kalau bangunan nanti bisa milih ya, ini sebetulnya dia mau ke arah mana, karena bisa lah, gampang gitu mah. Terus fasilitas, akses jalan tol jelas ada, insya Allah kan, apalagi bentar lagi mau dibangun, udah jelas. Masuk mobil, dekat jalan raya, apalagi kalau yang ke arah Cianjur itu Cikalong dekat banget. Dekat kawasan bisnis benar. Nah ini bisa diklik ya, buat misalkan nanti siapa si konsumen gitu kan, nanti kan ngelihat ya, oh kelebihan apa, dekatnya sama apa aja gitu. Itu pun biasanya konsumen kayak gitu. Nah itu kalau di website sekarang itu ada yang kayak gini penjelasannya, bahkan ada yang lebih detail juga. Dekat pusat perbelanjaan, kalau emang ke mall sih sekarang kita karena jauh ya, stasiun enggak. Dekat sekolah kalau emang SD kebetulan ada. Dekat rumah sakit jauh. Ibadah udah jelas ada, bebas banjir iya. Nah ini contohnya ya, buat ngelengkapi nanti buat di iklan. Kita lanjutkan aja upload foto. Nih, untuk sekarang tinggal upload foto. Ini sih sebetulnya hanya gambaran contoh, nanti teman-teman biar nggak bingung, karena sebetulnya sih udah simple ya, udah cukup jelas. Sebentar, kita foto bebas aja di sini. Ya kalau emang ini bagus ya alhamdulillah gitu kan, saya iklan hanya iseng tadinya, ternyata banyak yang lihat, nanti ya alhamdulillah gitu kan nih. Ini ada foto 48 juta. 48 juta kita upload. Berarti nanti harganya itu bisa dirubah ya. Yang tadi kan saya 53, itu bisa di-setting kok. Misalkan kalau yang saya upload 48 juta ini, dan tadi saya misalkan nulis harga 53, saya bisa balik lagi sih sebetulnya. Nanti ya kita setting lagi harganya, nggak usah keluar. Oke. Bisa juga tuh ini ditambahkan video, masukkan URL videonya dari YouTube. Kebetulan kan teman-teman kan udah pada punya akun YouTube ya, nanti linknya bisa taruh di sini. Otomatis nanti orang tidak hanya melihat foto ini aja ya. Ini sebetulnya baru ya, sistemnya ini masukkan video URL nih, ini link YouTube, ini baru sebetulnya. Ini baru. Bisa juga URL boleh tidak boleh kosong, jadi harus menggunakan link ya di sini nih. Nanti orang tinggal ngeklik ke YouTube kita gitu kan. Nah ini saya nggak menggunakan link URL video atau YouTube, saya mau lanjutkan aja. Nih, berikut adalah ringkasan iklan properti Anda, judul, deskripsi, lokasi, unggah foto,
skor kualitas iklan cukup. Ini di samping boleh lihat dijual 53 ini, maaf tadi saya lupa nih, ada cicilan ya. Sebetulnya nggak jadi masalah nanti kalau emang misalkan konsumen nanya kok di sini bisa dicicil dan misalkan kok sekarang di penjelasan nggak bisa dicicil. Teman-teman bisa penjelasannya Bu, itu misalkan karena sistem dari dari ini ya, dari websitenya gitu nggak bisa kita rubah. Misalkan kalau udah seperti saya nih, karena kita syariah, kita kalau dicicil misalkan nggak bisa, tapi kita ada cash bertahap Bu, maksimal 3 kali atau apa gitu kan. Nah itu cara penjelasannya ya kalau si konsumennya nanya itu kan. Iklankan selesai nih, tinggal klik aja ini ya. Kalau ini udah selesai, misalkan judulnya mau dirubah, teman-teman tinggal kembali lagi nanti, atau deskripsi juga bisa nanti, itu gampang ya. Tinggalkan klik selesai aja. Verifikasi nomor telepon sekarang nih. Saya tinggal pakai nomor telepon aja, udah selesai, itu iklan jalan. Sebenarnya ini saya juga bisa gunakan telepon sekarang. Tapi kalau emang nanti nggak bisa saya pakai nomor telepon, teman-teman pakai dari awal aja nomor telepon ya. Ini nomor telepon yang saya lama nih. Ini sama, jadi kayak untuk sekarang nggak mungkin saya menggunakan nomor ini. Ada kesalahan juga, saya salah yang 69-nya nih. Jadi nanti hati-hati ya, teman-teman nggak usah asal masukkan nomor telepon. Karena kalau misalkan ini nggak bisa nomor teleponnya, biasanya kalau emang nggak bisa diedit, teman-teman harus menggunakan email yang baru. Kalau emang nggak bisa diedit di nomor teleponnya ya, di akun pribadinya nanti. Saya kembali lagi sini. Ini bisa ke pengaturan di sini juga. Copot akun Facebook nggak usah ya itu ya. Sebentar. Ini saya nggak pakai foto, nanti teman-teman bisa menggunakan foto ya. Ini ada email tuh kan, udah apa, kecamatan. Jadi teman-teman nanti bisa dirubah ya, biodata. Ini jadi bisa di pengaturan ya. Nih nomor telepon, ini bisa diganti ya, nomor telepon. Saya ganti nomor telepon jadi yang nomor telepon pribadi sih kalau ini. Saya ganti ke nomor bisnis ya. Ini saya ganti dulu ke nomor bisnis. Teman-teman juga sama nanti kalau untuk iklan dan sebagainya, saya kan udah mengingatkan dari awal ya. Gunakanlah nomor buat khusus buat bisnis biar nanti nggak ribet, sama satu lagi jadi enak gitu kan. Kalau nanti di ban atau misalkan diblokir, jadi nomor telepon kita aman. Kalau misalkan yang buat bisnis ya kita tinggal ganti lagi aja gitu kan. Ini kalau misalkan tadi nggak bisa nomor telepon yang lama, misalkan mau diganti, teman-teman tinggal ke pengaturan aja ya. 8017 8109. Ini nomor saya bisnis, jadi ini udah aman ya. Nomor telepon udah disimpan. Terus di sini dia minta verifikasi nomor telepon, bisa. Verifikasi nomor ini, oke. Tunggu pemberitahuan dari ini 817056. 817056. Punten belum masuk. 817056. Kita verifikasi tuh. Nih, jadi udah diverifikasi ya. Jadi kita ngecek langsung ke iklan. Nih iklannya udah cukup 70%. Jadi karena kan tadi nggak saya fullkan ya. Tadi ada beberapa kekurangan karena saya maksudnya buat contoh aja nih buat teman-teman kan. Jadi bukan rumah. RP 53 juta, tanah dijual. Coupling wisata Granada Land. Ini fotonya udah ada muncul, ini lagi aktif nih. Jadi contohnya nanti kayak gini teman-teman. Nanti kalau misalkan ngelihat orang yang dikunjungi, misalkan iklan kita ketahuan di sini nih, dikunjungi. Ini kan masih 0 ya. Boleh nanti teman-teman iseng, misalkan malam ini sebelum tidur, boleh langsung dipraktekkan nih. Buat yang di iklan website gratis ya, marketplace di iklan gratis, boleh searchingnya tadi cukup seperti ini nih. Sebentar. Jadi nanti cukup teman-teman searching aja. Iklan properti gratis, itu banyak website muncul. Yang barusan saya gunakan itu dari 99.co.
Jadi simple, nanti loginnya juga bisa disambungkan dengan Facebook langsung, bisa juga dari akun Google khusus, teman-teman. Jadi kembali lagi nanti ya, di sini nggak repot sih. Kalau tadi kan udah ngelihat buat iklan gratis dari website ini gratisan, sebenarnya banyak nih. Mau ke bawah juga nih, banyak ini gratisan semua. Ini gratisan. Ini rating yang paling utama sekarang ada di Graha28.com. Tadi kan udah saya bilang, daftar gratis juga bisa. Terus di marketplace tak terbatas, di Gin juga bisa. Nanti sama. Di sini bisa, kalau emang ini bukan website secara pribadi, ada website misalkan buat perusahaan, coba gratis 7 hari nih. Betul. Gin, Twitter, oh ini FB Ads, login. Sebentar. Kalau ini saya belum pernah nyoba ya. Tapi ini dia ranknya gitu kedua. Kalau teman-teman yang misalkan di sini bingung, misalkan ternyata dicoba 7 hari gratis itu dengan semua pelanggan Anda dari satu sistem nih. Sebetulnya ini sama buat iklan juga ya. Cuman ini kan ada istilahnya kayaknya fokus berbayar nih kalau untuk yang ini ya. Tapi ini bisa login. Bisa kembali lagi. Kalau emang itu takut ribet dan takut berbayar karena tujuan kita yang gratisan, teman-teman yang misalkan contoh ini aja nih, yang dia tuh 1, 2, 3 nih, kelima nih. Ratingnya kelima, berarti cukup bagus. Iklan properti gratis, dia itu di ratingnya kelima. Biasanya sih kemarin kalau dari searching ya, iklan properti gratisan itu paling pertama itu OLX. Cuma OLX kan ada yang gratis dan selebihnya berbayar. Kalau di OLX itu sebulan sekali, cuma iklannya 2 kali gratisnya itu. Jadi nguploadnya teman-teman cuma 2 kali maksimal dalam 1 bulan. Selebihnya harus berbayar atau nunggu 1 bulan dulu baru bisa iklan gratis lagi. Kalau di sini simple tadi saya udah sampaikan. Simple tapi targetnya juga bagus. Dan bisa bisa ngecek nanti misalkan di iklan saya langsung nih. Sebentar. Nih, jadi langsung ke sini ya masuk yang tadi nih. Jadi simple, iklan kita nanti muncul kalau ada 5, 4 di sini semuanya berjejer. Dan di sini boleh langsung dipraktekkan sama teman-teman. Selebihnya misalkan nanti mau tidur atau misalkan sekarang langsung mau dicoba boleh. Kalau emang lagi pegang laptop misalkan langsung nyoba nih, ya udah boleh, bagus itu. Dan iklan gratis di sini saya sampaikan tadi banyak ya untuk untuk websitenya banyak banget. Nanti boleh dicoba bebas. Mau yang penting gratisan, nggak usah berbayar dulu. Nanti yang berbayar ngikutin aja di rumah123.com juga bisa gratis, bisa juga berbayar. Itu teman-teman yang barusan saya share dari 99.co. Nah, sejauh ini mungkin selebihnya kita sharing nih. Untuk iklan gratis di website, barusan saya nyoba di 99.co. Nah, teman-teman mungkin ada yang udah nyoba di website gratis ataupun misalkan di FB. Jadi keluhannya apa nih, masalahnya apa, dan ada nggak yang langsung dapat data? Kalau untuk potensial dapat banyak data gratisan itu dari iklan gratis biasanya di marketplace FB. Tapi nggak menutup kemungkinan kemarin dari manajer dari sales ya, beliau closing dari iklan OLX dari gratisan itu. Kemarin dari manajer sales manager kemarin dia closing dari iklan gratisan OLX. Jadi nggak ada menutup kemungkinan, tergantung rezekinya sama usahanya ya. Rajin iklan, terus kayak iklan ya kayak cuma-cuma asal upload, tapi iklannya juga misalkan menarik sama judulnya misalkan bikin orang penasaran, biasanya orang langsung ngeklik dan langsung nanya gitu kan. Yang penting nomor teleponnya jangan sampai salah. Seperti yang tadi saya salah, boleh dirubah dulu ya di pengaturan, gampang kok. Oke, mungkin itu sharing pertama saya, cara ngiklan properti gratis di 99.co. Boleh mungkin teman-teman boleh sharing-sharing siapa nih yang udah sering iklan gratis atau berbayar. Silakan yang mau tanya-tanya atau udah kemarin yang berbayar misalkan di FB Ads. Seperti kemarin Kang Aris datang tuh ke kantor, beliau masih kurang paham untuk iklan berbayar. Baru beberapa menit iklan, saya buatkan iklan juga ya, kemarin langsung yang berbayar karena saldonya udah ada, alhamdulillah. Bahkan ditambah beliau kemarin dapat data langsung gitu kan, bahkan sampai nanya berapa harganya langsung gitu ya, to the point. Tapi saya kemarin karena sakit, saya belum komunikasi lagi sama Kang Aris. Mungkin teman-teman yang iklan berbayar, yang gratis, boleh kita sharing ya, selebihnya sharing aja. Silahkan siapa yang mau sharing?
langsung mau dibuka nanya aja. boleh nggak? Silakan, Nanya. siapa Kang? Sebut nama buat Fah- teman-teman juga biar tahu. Nama saya Fahmi, Kang. Kang Fahmi, ya. Ah, ini mau nanya nih, apa seberapa potensial sih iklan yang gratis ataupun yang berbayar gitu. Misalnya Mm-mm. tipsnya kalau misalnya yang gratis harus ikhtiarnya seperti apa, kalau yang bayar seperti apa. Jadi lebih pengen tahu perbedaan detailnya sih, Kang, gitu. Oke, Perbandingannya, siap. potensinya gitu, potensi terbaiknya gitu menurut Kang Suhendar. Terima kasih, Kang, itu aja. Oke, sama-sama. Kalau misalkan ditanya potensi ya kalau misalkan yang iklan berbayar kan, jadi gini, orang yang menghubungi kita itu udah jelas 80% orang yang tertarik gitu kan. Jadi bukan kayak kita ngasih apa namanya itu kayak ngasih brosur ya. Ngasih brosur kan seolah-olah ini orang supaya ada minat kita. Sedangkan kalau yang iklan gratis itu paling potensinya 30% bisa buat closing. Jadi maksudnya gini, kalau dari iklan gratis kan kayak kayak untung-untungan ya, karena kan kita nggak tahu nih orang tertarik sama enggak, karena tergantung iklan kita nanti sampai atau misalnya bikin orang penasaran atau enggak tuh dari iklan kita. Karena kan kalau di marketplace gratisan kan banyak banget yang iklan, sedangkan kalau berbayar kan tergantung dari settingan yang iklan kita buat. Mau ditaruh di lokasi mana, misalkan mau di Jakarta, di Bogor, di Tangerang, mau di Karawang, Purwakarta, atau Bandung, ya kalau ditanya potensial, paling potensial udah jelas yang berbayar. Cuma kan udah jelas kita mengeluarkan uang. Cuma kalau sejauh ini ya pengalaman saya biasa berbanding yang marketplace itu 40-60 sama yang berbayar. Kenapa? Itu marketplace-nya di Facebook. Kalau marketplace-nya di Facebook, yang gratisan di Facebook, itu potensial banget juga, Kang. Tadi yang saya udah sampaikan, kalau di Facebook, saya udah ngalamin sendiri. Saya dapetin data selama beberapa hari, satu hari itu bisa sampai 1 atau sampai 3 nomor. Itu dari Facebook pas saya lagi jualan rumah. Bahkan saya dalam waktu 1 bulan aja udah sampai berapa puluh, bahkan hampir 100 waktu itu. Saya cuman punya grup, join di grup properti, perumahan, maupun di grup usaha atau jualan HP, laptop, motor. Karena waktu itu yang saya jual kan rumah di Harvest City, ini 500 paling standar. Walaupun jujur ya, yang tertarik itu banyak dari pekerja yang gajinya 5 juta. Nah, itu kan sebetulnya sih jadi masalah kalau hanya gajinya 5 juta. Karena ya minimal kalau di Harvest City ya 5 juta ke atas lah, 6 atau 8 udah aman gitu. Kalau 5 juta yang ditakutkan itu nanti ini telat bayaran, sayang juga gitu kan. Tapi alhamdulillah prospeknya bagus dari marketplace Facebook, Kang. Kalau saya menyarankan kalau untuk di marketplace lebih ke Facebook sih. Kalau emang benar-benar yang mau aktif, karena gini, di marketplace Facebook itu tadi saya udah sampaikan, teman-teman ngiklan misalkan hari ini nih, iklan hari ini udah gabung di grup misalkan 300, selama 2 hari atau selama 1 hari itu bisa selesai tuh buat nge-share ke 300 grup dari satu iklan. Terus nanti iklan lagi. Cuma iklannya judulnya nggak boleh sama. Bedainlah sedikit walaupun foto sama copywritingnya sama. Tapi tetap kalau misalkan di marketplace di Facebook, pertama untuk ngupload foto kan bisa sampai 5 ya atau 4. Nah, ini pun berpengaruh. Misalkan ngupload foto 1 sampai 4, nanti untuk di iklan kedua, misalkan di marketplace ini, misalkan yang pertama udah kita share ke 300 grup. Nah, kita juga mau ngupload lagi, tapi fotonya sama nih 1 sampai 4 itu. Nah, itu nggak bakalan di ACC sama si marketplace. Harus ada perbedaan. Yang tadinya nyusun 1, 2, 3, 4, fotonya dibalik aja. Dari nomor 4 dulu yang ditaruh di pertama. Atau nanti fotonya di crop, dikurangin sedikit. Boleh nanti dicoba aja. Karena kalau misalkan fotonya berurutannya sama sama iklan yang pertama, itu nggak bakalan di ACC. Atau judulnya sama, itu nggak bakalan di ACC juga. Jadi harus ada perbedaan. Misalkan coupling Edu Wisata Bogor Timur. Nah, untuk iklan yang kedua, tolong diganti coupling viral di Bogor Timur. Itu nggak sama. Nah, itu insya Allah pasti di ACC. Nanti pokoknya boleh deh jadi kayak bahan percobaan aja sama rekan-rekan atau dari kami juga barusan bisa dicoba buat di marketplace. Tapi untuk paling potensial saya menyarankan di Facebook. Paling potensial banget dapatin data itu. Bahkan kemarin saya nyoba iklan baru ke 60 grup satu kali, di marketplace ke 60 grup atau berapa ya. Di marketplace di sini ada yang nanya. Ini marketplace betul. Waktu kemarin saya udah tunjukkan juga. Sebentar ya. Marketplace. Ini enggak, ternyata sebetulnya yang lama.
Sebentar. Ini nih sempat lama ya nih. Ini sempat saya dapetin banyak data dari marketplace. Rumah eksklusif satu klaster eksklusif itu kan nih. Di sini waktu di Harvest City. Nah ini saya iklan pertama nih yang kapling durian Musang King 100 juta. Ini saya baru nge-share nih ke 284 tayangan kan ini kelihatan nih. Tayangan tawaran nggak ada ya. Kalau ini udah lama sih udah nggak terlalu ini. Ini Oh, itu nggak tayangan keluar kemarin uang ya, itu ada. Kang? Nggak keluar Apa uang Kang? ya kalau marketplace Facebook nggak keluar uang ya di situ ya? Enggak, kita gratisan Kang. Kalau di Hmm. Facebook kita gratisan. Ini nih banyak ya iklan saya. Ini nggak di ACC nih. Ini nggak di ACC berapa kali waktu itu saya. Kalau yang di atas ini di ACC saya ada. Kalau ini harus dibuka dari pesan kayaknya. Ada yang nanya di sebentar ya. Kita cek ke pesan. Ini kita klik marketplace. Ada iklan saya waktu itu yang yang di marketplace untuk kapling durian waktu itu. Di sini ada nih. Ini ada tuh dari gratisan loh. Tapi saya nggak dapat nomornya waktu ini. Baru apa ini masih ada katanya gitu kan. Masih ibu gitu kan. Hendar kalau boleh kirim minta nomor WA-nya nih. Saya selalu nanya kayak gini, apakah ada nomor WA-nya Bu? Kalau ada Hendar izin minta biar Hendar kirim press list-nya. Juga biar mudah komunikasi. Jadi kalau bisa tetap ada kata izin ya, sopan ke mereka. Karena kalau untuk main di Facebook, mau yang berbayar ataupun yang gratisan, kalau yang berbayar itu ada yang bisa langsung ke WhatsApp, ada juga yang ngejapri ke ke fanspage misalkan, atau ngejaprinya lewat bukan Telegram ya. Ini namanya Messenger. Nah itu orang itu biasanya ngehindari ngasih nomor kontak langsung. Biasanya gini aja izin. Ini lokasi di mana? Di Tanjung Sari, Kabupaten Bogor Timur, Ibu, gitu kan. Jadi ini udah langsung tertarik. Ini iklan kapling, keluar ya, sebentar. Saya iklan kapling yang durian. Ini ada yang nanya, baru satu nih saya. Nih, ini dari gratisan. Jadi ada yang tertarik, dia nanya doang, kan? Baru hanya sebatas nanya doang. Tapi itu udah, maksud saya itu potensi berarti ini dari satu kali iklan ngirim ke beberapa grup saya udah ada yang respon. Apalagi kalau misalkan kita rutin, misalkan gabung udah 300 atau 200 grup. Satu hari itu bisa ke share semua ke 200 grup itu. Tapi ingat, harus di posting dulu nih seperti ini ya. Ini saya cuman bikin judulnya beda nih. Ada cuma rumah doang, ada rumah kelas eksklusif dulu nih, asal-asalan saya. Ini pas saya lagi promosi buat rekrutmen, ada banyak juga lagi gratisan marketing freelance waktu itu. Ini saya sempat ngiklan HP juga. Saya dari HP aja yang teman saya iklanin di sini laku juga. Ini rumah siap huni saya ngirim ke 300 tempat. Sampai banyak di sini nih contohnya ya. Saya ulangi lagi nih contoh yang saya marketplace gratisan yang nanya nih. Yang barusan nih rumah ya. Nih. Ini yang nanya gratisan nih. Nih, udah nanya nih rumah siap huni ini, rumah siap huni nih. Rumah dijual secondary. Ini banyak tuh dapat data dari gini doang nih yang rumah 2 lantai nih di Harvest City. Saya dari ini marketplace bukan yang berbayar. Nih, dia minta video langsung dari sini. Apa ini masih ada? Saya langsung share aja ya gambarnya, videonya tuh. Langsung saya share aja. Jadi teman-teman? Jadi kalau misalnya dari marketplace juga potensial banget. Ini kan rumah 2 lantai booking fee hanya 3,7 jutaan tanpa DP. Langsung ini datanya banyak banget di sini saya. Nih, saya ulangi lagi ya. Saya dapat data dari marketplace karena kan kalau di perumahan konvensional waktu dulu saya per hari itu wajib ada laporan 10 kontak atau 20 kontak yang udah kita prospek. Pas 1 bulan pertama saya belum paham ya marketplace iklan berbayar. Jadi pas kesini saya udah paham, alhamdulillah setiap bulan itu saya nggak pernah kekurangan data karena alhamdulillah dari marketplace selalu dapat aja terus. Nih, sebentar ya. Ini rumah 2 lantai semua nih. Ini rumah 2 lantai yang nanya 2 lantai. Ini rumah 1 lantai, kalau yang ini rumah 1 lantai booking fee berapa? Jadi rumah langsung dapat nomor nih. Nih. Lokasi di mana? Langsung saya tembak lokasi di Harvest City. Masuk 2 kabupaten, 1/3 Kabupaten Bogor, Cilengsi dan lebih banyak. Gerbang utama Harvest City seberang Taman Buah Mekarsari. Saya jelasin aja ya. Dan di sini langsung dia ngirim nomor nih. Kalau udah ngirim nomor saya nggak saya ucapkan terima kasih, tapi saya langsung follow up.
selamat siang Ibu Pera, ini saya Hendar dari Harvest City misalkan, atau mau assalamualaikum dulu, saya jelaskan, Ibu ini lanjut saya yang dari Facebook ya, yang tadi terkait iklan rumah, baru saya kirim videonya, foto atau press list-nya. Jadi sistemnya kayak gitu. Ini dapat kontak cuma-cuma, ini dari marketplace nih, rumah 2 lantai booking fee 3,7. Ini dari marketplace mereka tertarik. Dan banyak banget nih, saya sampai berapa ratus hanya dari marketplace aja itu. Ini yang udah berapa tahun saya, 2 tahun, setahun lebih, 2 tahun bukan setahun. Nih, ini dari Itu gratisan perlu semua ya. disundul apa enggak, Kang? Apa? Itu iklan perlu dikasih sundulan apa enggak itu? Kalau di apa tuh? Yang berbayar itu kan biasanya disundul itu bisa tuh. Oh, jadi OLX misalnya kalau gitu. yang di marketplace itu disebutnya bukan disundul ya, diperbarui. Kalau di marketplace tinggal diperbarui, kalau iklan berbayar tinggal diiklankan lagi. Kalau di Harvest di marketplace tinggal diperbarui aja. Misalkan iklannya udah seminggu nih, kita udah nge-share ke 200 grup. Ya, teman-teman tinggal perbarui lagi. Jadi nanti buat misalkan marketplace, boleh deh nanti buat setelah ini ya, buat di marketplace Facebook sama di tadi 99.co tuh, atau di website yang lain yang tadi saya udah contohkan, ini 99.co ya, 99.co, atau tulis aja nanti di iklannya, iklan properti gratis. Ini muncul website gratisan buat ngiklan. Ini potensi juga dari sini. Jadi maksud saya itu kan, yang penting rekan-rekan semuanya di sini itu pada paham gitu kan, oh iklan di website gratisan ternyata banyak. Terus di marketplace juga gampang gitu kan, banyak juga di marketplace Facebook terutama gitu kan. Jadi kembali lagi dari teman-teman atau rekan-rekan ini mau dapat target nggak, misalnya per bulan minimal ya, target kalau di marketing itu konsepnya ya target per bulan, misalkan udah harus niat walaupun freelance ya target misalkan 1 bulan 5 closingan, berarti harus ngejar 5 closingan itu kita harus ngapain aja selain iklan berbayar, iklan gratisannya juga jalan sambil santai, entah itu pas istirahat lagi kerja, lagi istirahat, langsung misalkan buat iklan gratis 1 di Facebook dulu, nanti istirahat lagi buat lagi misalkan di website gratisan, nanti pas misalkan istirahat lagi tinggal share ke grup-grup kalau di marketplace di Facebook ya. Nah ini kan tinggal mau dipromosikan juga bisa nih di marketplace, saya lupa tadi ya. Jadi di marketplace mau dipromosikan misalkan maksudnya jadi yang berbayar juga bisa. Promosikan jualan bisa, tinggal promosikan aja nanti targetnya mau di mana. Sama aja kok, hampir kayak yang di yang iklan berbayar kalau dipromosikan. Tapi saya rekomendasi misalkan ini hari apa ya? Ini malam Jumat. Nah, besok hari Jumat silakan nyoba misalkan yang berbayar yang gratisan di marketplace. Terus udah gabung 100 grup misalkan atau 200 grup. Nah, nanti lihat selama 1 minggu udah diiklanin, terus udah di-share ke semua grup 100 itu, yang ngecek iklan kita berapa orang itu ketahuan kalau di marketplace. Tapi kalau mau ngecek ketahuan, itu diceknya dari laptop. Kalau nggak dari laptop, harus punya Facebook Lead. Ada perbedaan ya, ada aplikasi Facebook, sama satu lagi ada Facebook Lead. Kalau saya mainnya di marketplace dulu, kalau di Facebook Lead itu kayak lebih leluasa buat kita nge-share. Sama kita tahu tuh buat yang nanti settingannya lebih gampang kalau di Facebook Lead. Tapi kalau untuk nguploadnya lebih enak di aplikasi Facebook biasa. Jadi ada perbedaan ya, Facebook Lead itu kan gambar app-nya itu biru, tapi belakangnya background-nya itu putih. Kalau yang aplikasi Facebook yang biasa itu biru gede ya, biru semua background-nya itu. Itu ada perbedaan nih. Dari nanti nyoba aja deh, saya sarankan kalau untuk di marketplace harus punya 2 aplikasi biar enak tuh. Facebook Lead 1, yang satunya aplikasi Facebook biasa. Oke, itu kalau dari saya tadi Kang Pami, kalau untuk potensial dari gratisan sama itu ya 30-70% lah, atau 40-60% kalau dari marketplace Facebook. Karena kalau marketplace Facebook saya udah nyobain sendiri dan emang itu potensial banget. Kalau dari Facebook lebih simple dan cepat juga responnya. Ya Kang, siap. Oke, yang lain silakan. Siapa yang mau ini langsung aja, silakan. Saya Kang. Aris, Silakan. Oke, Kang Aris gimana? Silakan. Kemarin
Datanya Ini- gimana tuh Kang Aris? Ini mau sampaikan ini kemarin kan seminggu yang lalu ya kita iklan ya. Itu kan lokasinya kan sudah ditentukan tuh Tangerang sama Jakarta Iya. Timur, ada Jakarta Utara sama Jakarta deh gitu. Betul. Ternyata yang hubungin malah orang Lampung, orang Lombok gitu. Gimana tuh Kang? Oh jauh-jauh Itu sana. iklan enggak maksudnya Bayar. itu Kang Aris iklan yang baru lagi atau yang lama? Bukan yang lama kemarin. Itu ada berapa yang orang dari luar Kang? Yang dari luar itu ada 2. Apa malah 3? Malah 3. Dari luar. Terus yang Oke. dari Jakarta sendiri itu ada 1 yang serius mau apa namanya mau survei tapi belum jadi itu kemarin minggu. Oke, jadi kalau gini ya, kalau dari iklan yang misalkan yang udah kita tentukan, misalkan di Tangerang, Jakarta, atau Bogor, terus yang dapat data orang luar, bisa jadi itu orang lagi di perjalanan di Jakarta misalkan, dan iklan kita pas lagi muncul di mereka juga bisa. Atau sebaliknya kembali ya sistem kadang Facebook juga error Kang. Tadi contohnya kita udah targeting misalkan umur dari 25 sampai 60, tapi ternyata yang justru yang nanya ke kita malah anak kecil minta diamond, misalkan minta dikirim pulsa dan sebagainya. Itu kadang sistem juga error itu berpengaruh. Cuman kalau misalkan udah ada yang tertarik, udah nanya, saran dari saya langsung hubungi koordinator. Kalau emang product knowledge kita belum menguasai gitu kan, rekan-rekan belum menguasai, langsung hubungi koordinator biar dibantu sama koordinator. Yang penting jangan sampai si konsumen nunggu lama. Nunggu lama nanti responnya juga. Selain itu Kang Aris, kemarin dapat data berapa totalnya? Antara 8 sampai 9 orang. 8 sampai 9. Yang paling prospek berapa itu? Yang hot prospek. Yang prospek nanya rajin ya, itu ada 3. Tuh, udah potensial banget. Tinggal kembali lagi Kang Aris dibantu sama Kang Adit nggak? Belum. Masih sendiri. Ya, saran dari saya nanti coba komunikasi sama Kang Adit. Kalau nggak sama saya, kebetulan kan koordinator Kang Aris sekarang Kang Adit tuh. Boleh dihubungi Kang Aris, minta bantuannya. Nanti ini yang mau survei mana gitu kan. Nanti biar langsung dibantu di prospek sama Kang Adit. Kalau misalkan ini, biar gini, maksudnya itu kan ada konsumen yang kemarin tuh contohnya pas saya baru ngiklan sama Kang Aris, baru juga 5 menit, 10 menit, ternyata udah ada langsung datang, ya apa bukan datang, maksudnya yang hubungi langsung. Lagi di Lombok tuh, Kang. Dia ternyata lagi di Lombok tuh. Tapi orang Jakarta kan? Katanya sih lagi di Lombok gitu, tapi nggak tahu orang mana gitu. Oh. Saya follow up keduanya diminta apa namanya belum jawab gitu. Oh siap. Jadi kemarin itu Kang Aris teman-teman datang ke kantor. Beliau saya bantu buatkan iklan, settingannya di Tangerang sama Jakarta satu, kebetulan beliau 2 iklan saya buatkan. Yang satu lagi di Jakarta sama Bekasi kemarin itu. Dan alhamdulillah kemarin iklan 200 ya kemarin itu Kang Aris. Nyoba dulu nih, awalnya mau 100. Awalnya mau 100 tapi sayang katanya dari jauh-jauh itu datang cuma ngiklan 100 dan sehari atau 2 hari udah habis atau 5 hari juga. Ya udah beliau ngiklan 2 sampai ngisinya waktu itu ke ATM saya bantuin, saya temenin juga kemarin. Alhamdulillah ada tuh prospek langsung, bahkan baru 5 menit 10 menit langsung dapat gitu kan. Padahal saya kemarin nyoba iklan juga 100 hampir 200 ribuan ya saya dapat 30 data. Kemarin yang hot prospek saya juga 8 kemarin itu lagi saya prospek juga. Jadi tergantung gitu kan, kalau untuk yang berbayar itu kembali ke rezekinya kita masing-masing. Contohnya Kang Badri mungkin kemarin pernah awal settingannya juga asal Kang Badri gitu, tapi langsung hot prospek bahkan langsung closing. Jadi kembali sih ke dirinya kita, rezekinya kita. Kita kan hanya sebatas bisa mengusahakan gitu kan, terus bisa bantu teman-teman buat jualan atau misalkan buat FB berbayar itu seperti apa, kita ajarkan. Tapi masalah potensinya nanti atau rezekinya ya kembali ke masing-masing gitu kan. Kalaupun emang dapat data banyak, seperti kemarin Kang Badri keteteran di datanya banyak, tapi cara ngarahin si customer mau surveinya seperti apa. Nah, makanya saya bilang, kalau emang masih sedikit kebingungan dan rada masih belum paham untuk ngeprospek, kebetulan teman-teman itu setiap grup itu ada koordinatornya. Jadi nggak usah memaksakan gitu, misalkan saya pengen nge-closingin langsung sendiri, biar nanti koordinator itu tinggal nge-closingin aja di lapangan. Jangan juga seperti itu kalau emang belum menguasai product knowledge. Jadi teman-teman kerjasama tetap sama yang namanya koordinator.
Itu penting banget. Karena mereka kan orang lapangan, jadi kekurangan kelebihan tahu cara nge-closingin atau eksekusi konsumen seperti apa, mereka udah handal lah gitu kan. Jadi tolong beri kepercayaan gitu kan dari teman-teman koordinator. Tenang aja, gak bakalan ada data yang dipotong kalau udah dikasih ke koordinator. Ya, tenang aja. Oke, itu Kang Aris. Selebihnya nanti saya sarankan komunikasi sama Kang Adit ya. Kang Aris, kayaknya di unmute itu Kang Aris. Oke, sama satu lagi Kang Aris, kalau emang nanti kemarin settingannya misalkan di Jakarta sama Tangerang, Jakarta sama Bogor, itu tinggal nanti pas mau ngiklan, misalkan mau dipromosikan ulang, Kang Aris tinggal isi saldo, terus masuk di aplikasi iklan yang kemarin saya kasih di aplikasi iklan, tinggal diketik edit aja, tinggal diklik edit, masuk ke set iklan. Nah, di situ tinggal pilih lokasinya mau di mana, gampang kok. Oh iya. Ya, Ya, siap, Bang. selebihnya nanti bisa koordinasi sama saya sama Kang Adit ya. Ya, siap. Semoga closing Kang Aris. Insya Allah. Ini udah hari ini kan ya, ini hari Jumat nih, malam Jumat ya, besok hari Jumat. Nah, kalau konsepnya di kita, hari Jumat itu mau fokus biasanya ya marketing atau sales, itu hari Jumat itu fokus buat follow up. Makanya nanti kalau emang teman-teman yang punya prospek, hari Jumat boleh di follow up. Kenapa? Karena potensi banget yang Sabtu dan Minggu itu banyak yang survei. Makanya besok Kang Adit dihubungi aja sama Kang Aris ya. Ya. Insya Allah Oke, ada lagi yang lain? Siap, alhamdulillah Kang Aris closing ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Kang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Kang, siapa? Budi, Kang. Oh, Kang Budi. Ya, gimana Kang Budi? Kang, gini, saya iklannya kan pakai FB Lite nih. Oh iya, FB Lite ya betul. Pakai aplikasi Imakros. Nah, Uh-huh. sekali iklan itu saya bisa sampai 300. Wih, alhamdulillah. Luar biasa, luar biasa. Iya, karena emang pakai sistem Imakros itu lebih gampang, cukup satu kali Iya, betul itu. Iya. Jadi dia bisa. Nah, cuma masalahnya gini Kang. Awal-awal saya pakai Imakros, ya kadang saya 300 sampai 400 iklan itu. Sehari 3 kali, berarti bisa 1000-an gitu loh. Nah, awal-awal pakai itu lead-nya lumayan banyak nih. Hampir sebulan, 2 bulan, 3 bulan lumayan ada lead-nya lah gitu. Walaupun sifatnya tanya, terus iya betul. Kita minta nomor WhatsApp-nya, udah selesai, nggak ada. Ya ada 1-2 bahkan saya save nomornya gitu kan, itu untuk mendatangkan survei ya banyak alasan lah artinya, dan sama seperti Pak Aris Jelengsi gitu ya. Betul. Justru iklan itu pengalaman saya, kita target iklan itu lebih banyak di daerah Tangerang, Banten. Ya, betul. Tangerang, Banten. Betul. Sama, saya juga lead-nya banyak dari Lampung, dari Palembang gitu kan, karena jarak ya, Pak Aris ya. Jadi jarak saat kita setting itu bisa berapa? Kalau nggak salah 80 km ya dari titik yang kita setting gitu. Nah, itu mencapai sekitar sana gitu. Nah, pertanyaannya gini, punya nggak pengalaman Kang, kenapa kok setelah kita berjalan 3 bulan, nah ini saya ngiklan itu sama kuantitinya, kok nggak ada sama sekali gitu loh, apa iklan saya nggak muncul atau gimana? Kebetulan saya punya 4 akun FB ya Kang, jadi makanya saya bilang untuk satu akun itu saya sekali iklan bisa 150, makanya sekali iklan tuh 4 akun beres gitu kan. Jadi iya, mantap, luar biasa. Bisa 400 pagi, siang, malam. Nah, awal-awal itu banyak gitu kan. Nah, sekarang kok nggak ada. Padahal kalau saya lihat dari akun FB1 ke akun FB kan saya bisa tuh saling lihat-lihat kan. Betul. Akun FB1 berteman dengan akun FB2 dan sebagainya. Nah, itu ada gitu. Itu kenapa ya, Kang? Kok nggak ada lead? Itu yang pertama. Terus kedua, saya juga pakai FB Ads. Nah, cuma pakai FB Ads saya settingannya cuma manual aja gitu. Jadi umum ya? Informasinya kan ada aplikasinya sendiri.
Nah, Mhm. saya boncos itu pakai FB Ads itu karena memang saya Oke. belum tahu settingnya. Jadi ya yang lihat sih banyak. Jadi begitu posting paling sehari 2 hari itu udah hampir ratusan gitu, hampir ratusan bahkan ribuan. Sampai saya kan pakai yang 300 400 loh kalau nggak salah, sampai Betul. 5 hari atau 4 hari gitu tergantung pemakaian lah. Karena 4 hari dia langsung habis. Itu saya lihat di insight-nya itu bisa sampai 500 lebih mungkin ya. Saya lupa lah. Mungkin pokoknya hampir 1.000 lah mungkin. Jadi yang lihat gitu kan. Nah, Iya. tapi yang lead-nya nggak ada, apa saya salah setting ya, karena setting manual aja di akun FB Ads itu apa marketplace yang berbayar itu aja gitu, nggak ada Oke, siap. FB Ads ya. Itu aja sih Kang Endar, makasih. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Budi. Jadi gini ya, mau FB Ads atau apa yang gratisan, sebetulnya tergantung pasar, Kang. Jadi maksudnya tergantung pasar itu contohnya saya juga kan sering sharing sama advertisernya dari Iskariman ya, yang alhamdulillah kan kemarin peningkatan sales di Iskariman itu closingnya sampai banyak, ada yang 10 kapling, 5, 2, minimal kan 2 gitu mayoritas. Dan jadi emang di FB itu kadang naik turun juga pangsa pasarnya gitu. Maksudnya gini, dari data aja sampai 1 lead 150 sampai 200. Nah, itu dari perusahaan atau di advertiser biasanya kalau data udah mahal dan misalkan sulit dapetin data, biasanya sering dimatikan semua iklan itu. Jadi dimatikan dulu, nanti 2 hari atau 1 hari baru dijalankan lagi, atau nanti buat iklan baru. Contohnya misalkan 1 lead 50 atau 30. Nah, itu kan ya tadi bilang itu kan tidak relevan gitu kan. Biasanya kalau data yang bagus itu atau misalkan data lagi bagus ya, lagi murah-murah juga biasanya dari 3.000, 5.000 atau 10.000, 15 gitu kan, atau 20 lah maksimal atau 30 maksimal. Ini kan satu data dari awal itu udah 30 sampai 150 biasanya. Dari perusahaan kita juga dari Iskariman itu di stop dulu. Salah satunya faktornya apa? Satu, itu banyak yang iklan serentak, misalkan terkait masalah Granada Lane atau Iskariman ya, itu iklannya banyak, atau emang Facebook lagi itu dari sistem Facebooknya lagi benar-benar naik gitu. Jadi kita pun harus tahu, biasanya ngecek interaksi. Kalau dari advertiser di Iskariman itu ngecek interaksi nih. Kalau ngiklan buat hari ini misalkan responnya kayak gimana, itu biasanya ada dicek dulu interaksinya khusus. Misalkan nyoba dulu 100.000 atau 200.000 hanya untuk, kalau dari advertiser kita biasanya ngecek interaksi nih. Kalau buat ngiklan hari ini ternyata bagus, ya udah kita jalankan. Atau misalkan nyoba ngiklan dulu, misalkan oh datanya murah nih dan bagus-bagus misalkan, langsung udah difokusin buatin iklannya banyak, judulnya dibedain sedikit-sedikit gitu kan. Atau judulnya sama tapi targetnya yang beda. Targetnya beda, misalkan kalau untuk yang berbayar nih, targetnya kan bisa PNS semua. Terus targetnya pengusaha semua, investor semua. Dan untuk orang-orang yang suka traveling atau travel, misalkan yang keliling dunia semua gitu. Jadi targetnya dibedain, jangan dicampur. Saya juga ada perbedaan ya. Saya ngiklan itu kita targetinnya yang campur. Ada PNS, pengusaha, investornya gitu kan. Terus ada yang TNI Polri gitu kan, atau orang kementerian, itu saya campur. Bagus, lagi bagus. Kalau misalkan lagi tadi boncos ya benar-benar boncos. Emang tergantung pasarnya juga, Kang. Terus balik lagi yang tadi beberapa bulan misalkan atau beberapa hari misalkan iklannya bagus, tapi misalkan pas di bulan besoknya iklannya jelek. Kemarin mungkin Kang Bardi juga sama pernah sharing, Kang saya ngiklan nih udah berapa 3 hari saya nggak dapat data satupun. Biasanya katanya per hari itu dapat berapa puluh gitu kan. Nah ini nggak dapat. Nih saya sampaikan juga, Kang settingannya gimana? Sama satu lagi, disamakan atau enggak kayak yang kemarin? Dia bilang sama, semuanya nggak ada yang dirubah. Saya bilang, coba matikan dulu Kang 1 hari, nanti coba langsung iklan lagi. Pas kemarin saya tanya lagi Kang Badri, pas iklan baru lagi, ternyata justru Kang Badri malah keteter kan di iklannya, bukan di iklan, di prospeknya. Datanya dapat banyak lagi. Itu yang organik apa yang FB Ads itu Kang Badri itu tadi? Kalau Kang Badri itu lebih main sekarang fokus di berbayarnya, Kang. Nah, satu lagi, yang paling berbayar nih, yang paling penting. Misalkan Kang Budi ini kalau ngiklan yang berbayar, saya sarankan coba ngiklannya 2, walaupun uangnya cuma 100.000 atau 200.000, coba ngiklannya 2. Satu main yang manual, tapi paling potensial perbedaannya kayak gini. Kalau yang manual kan semua orang umum,
mau orang biasa, orang konglomerat, orang pejabat-pejabat dan sebagainya bisa lihat. Dan kalau misalkan bedanya kalau misalkan kita targeting, misalkan PNS, investor, ya nanti iklan kita munculnya ya hanya ke orang itu. Jadi kalau bicara potensi ya 70 sama berbanding 30, Kang. Perbandingnya maksudnya gini, kalau yang 70% yang ditargeting lebih jelas. Karena nanti iklannya munculnya ke orang-orang yang udah kita tentukan. Targetnya misalnya orang PNS, targetnya pengusaha, ya udah iklan kita muncul hanya ke orang-orang itu aja gitu kan, paling potensialnya. Tapi kalau yang umum, anak kecil yang ngelihat bisa jadi, atau misalnya orang biasa juga, karena kan online ya di Facebook, di Instagram misalkan berhubungan dengan TikTok, ya siapapun bisa lihat sebetulnya. Ya boleh, bahkan ya banyak juga kemarin sales yang bahkan closing 10 cupping itu dari manual, Kang, dari umum targetnya nggak ditentukan ya, sama. Jadi kembali mungkin ke rezekinya kita, sama satu lagi harus tahu targetnya kita kan, misalkan harganya bagus kan nih, mahal atau murah gitu kan kalau yang berbayar ini. Kalau yang di Epic gratisan, kalau emang ini ya termasuk nih yang di layar saya juga sama. Saya pas 1 bulan pertama minim gitu kan dapat datanya itu, minim dapat 2 bulan 3 bulan itu saya kayak panen banget, karena emang semakin banyak yang ngeklik iklan kita itu makin muncul dengan iklan yang yang gratisan ini di marketplace gitu kan, makin banyak itu juga tergantung mungkin dari pangsa pasarnya di Facebook atau misalkan sistem Facebooknya, karena tadi balik lagi kadang lagi jelek kan, kemarin tuh berapa hari kita iklan berbayar itu lagi sulit juga dapat, bahkan per hari aja kadang dari misalkan sales di Skariman itu ada 12 atau 15 gitu kan yang inti nih sales in-house. Kalau misalkan lagi sulit cuma dapat 5 orang doang tuh, yang lainnya misalkan 10 orang lagi nggak dapat. Karena itu berpengaruh juga dari emang sistem FB-nya. Misalkan entah itu bisa faktornya dari banyak faktor ya. Faktornya banyak yang iklan, karena teman-teman marketing freelance juga sekarang banyak yang iklan berbayar. Bisa juga emang dari pangsa pasarnya atau dari sistem Facebooknya lagi misalkan lagi jelek gitu kan targetnya. Makanya kita sering ngecek dulu namanya diinteraksi, Kang. Jadi ketahuan nih interaksi responnya ya, yang ngelihat, yang misalkan komentar kayak gimana. Jadi itu juga ketahuan. Banyak faktor sih sebetulnya kalau misalkan iklan di Facebook lagi bagus, lagi ya jelek juga gitu kan. Termasuk kemarin Kang Badi contohnya yang berbayar. Selama berapa 3 hari atau 2 hari Kang Badi itu yang nggak dapat data sama sekali. Tapi pas lagi bagus sekarang beliau keteteran terus. Kayak gitu Kang Budi kalau untuk yang berbayar sama yang gratisan, kalau saran dari saya kalau mau berbayar sih lebih bagus punya mau uang 100.000 nih ya, 100.000 saran saya kalau mau iklan dengan budget coba-coba ya 100.000 200.000 silakan buat iklan 2 kalau 100.000 nih. Satu di targeting, misalkan targetnya pengusaha atau PNS pegawai negeri ya, atau satu lagi buat iklan yang tanpa disetting, buat umum siapapun bisa ngelihat. Itu kelihatan nanti prospeknya. Yang iklan di setting misalkan responnya gimana atau data masuknya berapa, sama yang umum masuknya berapa gitu kan, itu ketahuan di compare ya, nanti misalkan dari 2 iklan atau 3. Ya kalau saran dari saya sih minimal kalau nyoba berbayar 200 lah, kalau misalkan lebih enak gitu nanti bisa buat iklannya 3 per hari, iklannya bisa 100.000 atau 50.000. Kalau emang budgetnya cuma 100.000 berarti cuma 2 iklan aja tuh, yang satu iklan per hari, misalkan iklan untuk targetnya PNS, itu budgetin aja 50.000 sehari. Terus kalau misalkan untuk yang gratisan, budgetin juga per harinya 50.000. Jadi jangan cuma dibatasin 10.000 rupiah. Itu sayang banget nanti, padahal data lagi bagus, ternyata rekan-rekan hanya ngebatasin budget per hari itu cuma 10.000 atau 15.000. Itu sayang banget nanti. Jadi saya sarankan di settingan nanti untuk ngiklan itu per hari ya, kalau saya sih ya normalnya bagusnya per hari 100.000 sampai 200.000 di budgetin. Tapi kalau emang buruk yang pemula saya sarankan per hari 50 atau 100 aja per iklan. Jadi iklan itu judulnya bedain, misalkan ada targetnya PNS, targetnya pengusaha atau yang umum. Itu bakal jadi di-compare tuh, mana yang bakalan lebih prospek. Misalkan Kang Budi mau ngeprospekin yang umum dulu nih. Oke, yang umum 1, terus yang ditargeting 1. Nah, nanti prospekan mana itu bakal ketahuan. Kayak gitu Kang Budi. Kalau saran dari saya sih nanti gini, kebetulan yang untuk FBA sama yang marketplace secara gratisan, nanti saya adakan lagi di kantor. Kalau nggak minggu ini nggak mungkin ya.
pasti mulai minggu besok udah berjalan tuh yang offline. Jadi kenapa sih yang online ini saya jalankan ya? Sengaja bentuknya kayak monitoring nih buat teman-teman yang jauh dan gak bisa ke kantor. Jadi sama saya bisa ke kontrol, sama tim training center ini bisa ke kontrol masalahnya apa, keluhannya apa. Jadi kita tahu nanti kita evaluasi. Kalau emang misalkan kita paham dan tahu kita langsung kasih tahu. Kalau enggak nanti kita cari tahu dulu baru kita sampaikan ke rekan-rekan. Jadi maksud saya itu kita nggak mau sia-sia nih yang kita sampaikan itu harapannya ya rekan-rekan ini semuanya prospek, semuanya bahkan bisa closing, semuanya dapat data gitu kan dari FB Ads maupun FB organik. Kayak gitu, Kang Budi. Taunya eh, lagi bagus atau enggak? Tadi Kang Ender kan bilang, oh ini pasarnya lagi bagus nih, oh lagi enggak nih, oh ini pasarnya pasti murah tapi potensinya bagus. Itu ada aplikasi atau lihatnya di mana tuh ya Kang? Grafik kayak Itu gitu. kalau misalkan itu kan dari grafik ya, ada sih buat reaksi. Nanti saya gini Kang, kalau untuk yang ketahuan itu data lagi bagus atau enggak itu kebetulan dari kemarin kan selalu sharing saya sama tim advertiser ya, sama ini teman-teman. Nanti saya kasih tahu faktor-faktornya. Tapi kalau misalkan dari pengalaman saya sendiri, itu saya nyoba 2 hari kemarin iklan Kang, ketahuan kok. Saya sehari coba budgetin 100.000. Sehari saya budgetin 100.000 sampai 200.000 waktu itu. Iklan saya 3. Dan saya maksudnya 3 ini judulnya beda ya targetnya. Buat pengusaha atau investor, terus khusus PNS, terus sama satu lagi saya targetin umum. Bukan umum, campuran. Campuran di sini apa? Saya targetinnya apa? Pengusaha digabung, investor digabung, terus misalkan untuk PNS digabung. Dan itu saya dapat data 30. 200.000 dapat data 30, yang paling hot prospect 8 sampai 12 lah yang hot prospeknya itu. Dan itu ketahuan. Jadi dari yang satu iklan nih, padahal saya fokuskan di investor doang gitu ke pengusaha. Ternyata sedikit, tapi yang campuran lebih prospek ternyata. Oh ya udah saya pas iklan lagi itu saya duplikat aja. Jadi saya duplikat, saya iklankan lagi. Jadi contohnya kayak gitu. Dan satu lagi nih, harus tahu juga di FB Ads. Misalkan Kang Budi ini ngiklan sekarang, misalkan hari ini nih, ngiklan judulnya GL pegawai negeri atau PNS, GL PNS gitu kan. Nah, terus iklan. Ternyata iklan yang pertama ini bagus sampai menghasilkan 30 atau 50 data. Nah, kalau iklan ini terus ditambah saldonya, terus berbayar, itu bakalan mahal, Kang. Yang dari tadinya cuma 3.000, udah 30 bisa naik sampai 50 sampai ratusan ribu. Itu kalau iklannya terus diberbayar. Makanya sistemnya kayak gini. Kalau buat teman-teman yang iklan berbayar, kalau datanya udah mahal, satu data 30 atau 40, tolong di stop. Silahkan duplikat, buat lagi iklan yang baru. Itu saran dari saya. Kenapa? Karena nanti kalau iklannya udah mahal, kita perbarui lagi iklannya duplikat. Dan nanti datanya juga bakalan murah lagi. Dari 3.000, 5.000, 10.000, sampai naik terus. Biasanya kayak gitu. Kalau data lagi bagus, ya ada tingkatan dari 3.000 sampai 30. Atau bahkan sampai ratusan gitu kan. Makanya sistemnya apa? Teman-teman harus tahu kalau udah mahal, iklannya di stop, duplikat lagi, iklankan lagi gitu kan. Tapi jangan yang awal, karena mahal terus datanya, bakalan makin tinggi harganya gitu kan. Satu lead itu data. Kayak gitu Kang Budi. Untuk faktor, kebetulan nanti saya pastikan lagi ya, karena yang banyak faktor nih, biar tahu iklannya lagi bagus atau enggak, itu kita ngeceknya biasanya dari grafik, yang salah satunya khusus dari interaksi. Cuman faktor-faktornya apa dari interaksi, nanti saya akan kasih tahu di next-nya. Entah itu di offline atau di Zoom lagi, saya kasih tahu. Biar teman-teman ngiklan ini lagi bagus atau enggak, itu ketahuan. Cuman kan kalau misalkan, kalau perusahaan kan gini Kang, misalkan ngebudgetin 200 atau 300 untuk ngecek interaksi kan. Sedangkan kalau kita ngeprospek, misalkan datanya bagus atau enggak, itu kan nggak tahu ya. Kalau misalkan kita kan sayang banget nih data buat ngiklan misalkan 200.000 ya. Buat ngiklan 200.000, sedangkan kita mau nyoba nih 100.000 buat ngecek interaksi. Kan kita nggak dapet juga data buat apa. Ini dari saya, solusinya, kalau emang nggak ngecek interaksi, seperti yang kemarin, misalkan satu iklan pertama nih, nggak dapet sama sekali, udah iklan itu hapus atau nggak dijalankan lagi, buat iklan yang baru. Perbandingannya gitu, atau langsung buat 3 iklan. Mana yang lebih prospek, iklan yang PNS atau misalkan yang investor atau yang campuran. Kalau emang yang campuran lebih prospek, yang 2 iklan lain matikan biar saldonya fokus ke iklan yang prospek ini. Kalau saran dari saya ngukurnya dari situ dulu aja Kang. Kalau untuk sementara ya. Kalau misalkan ini coba buat 2 atau 3 iklan.
mana yang lebih prospek, yang lainnya matikan, udah fokus di satu iklan yang prospeknya masuk terus. Ya gitu Kang Budi. Kalau dari saran saya sementara, selebihnya nanti saya mau nyari yang nyari tahu yang banyak faktor bisa ngetahuin yang lagi bagus sama enggak. Yang dari interaksi itu. Siap-siap Kang, makasih Kang ya. Assalamualaikum. Sama-sama Kang. Oh ya, ini ada yang nanya ya. Punten, waalaikumsalam. Ini dari Oppo A12. Maaf Kang, saya belum pernah sama sekali ke yang berbayar. Maksudnya 100.000 dan 50.000 itu apa? Jadi seperti ini ya. Punten. Oke, nih saya contohkan langsung ya. Ini boleh lihat di layar. Sebentar. Ini selling kan, saya sebentar. Langsung Ads Manager nih. Kalau emang yang udah pada paham, lebih bagus iklan itu di Ads Manager langsung ya. Jangan di aplikasi iklannya. Maksudnya kalau yang di aplikasi iklan itu teman-teman buat ngisi saldo aja biar pada paham, saya biar nggak ribet juga gitu. Tapi kalau yang untuk iklan, kalau saya sih suka menyarankan lebih bagus di FB Ads Manager. Jadi lebih enak buat settingannya juga. Nih, kalau emang yang tadi nanya apa sih itu 100.000 sama 50.000, ingat dianggarkan per harinya nih ya. Sini nih, ini anggaran. Jadi ini per hari saya 200.000 per hari, ada yang 100.000, 50 nih. Jadi di sini, jadi maksudnya 100.000 atau 200.000 atau 50.000 itu, kalau misalkan teman-teman nganggarinnya cuma 15.000, jadi biaya yang udah kegunakan 15.000 ya udah di stop, gak bakalan berjalan lagi dan datanya juga gak bakalan berjalan. Maksudnya si lead-nya gitu. Kita batasin aja per hari minimal 50.000 atau 100.000. Kalau mau diedit ya ini tinggal disunting aja. Nih saya ganti jadi 100.000 ya. Oh, udah tinggal klik terbitkan. Itu jadi 100.000 per hari tuh. Jadi 100.000 per harinya. Jadi kemarin ada teman-teman marketing freelance juga, dia bilang gini, Kang cara ngisi saldo gimana nih? Saya udah, padahal saldo lagi banyak ya, tapi saya dulu dapat data lagi bagus-bagusnya. Tapi kok saya mau ngisi saldo lagi nggak bisa, atau ngiklan lagi nggak bisa. Ternyata pas saya cek di sini settingannya, cuma diisi per hari 15.000 dibatasin. Jadi saldo yang digunakan, nih ini kan ada nih, saya tulis GL Test, Granada Land Test. GL pengusaha, GL PNS. Nah ini itu judul iklan kampanye ya, kampanyenya saya namain ini PNS pengusaha, terus ini campuran, ini juga campuran, nah ini juga campuran. Jadi itu teman-teman harus tahu batasan buat iklan per harinya di sini jangan cuma 10.000 atau 15.000. Sayang banget data lagi bagus, ternyata iklan kita berhenti. Kenapa? Karena data kuota saldonya udah dibatasin gitu kan. Ya batasin aja sehari 100.000, minimal 50.000 per hari. Kalau saran dari saya. Sama ngisi saldo, ingat kemarin juga saya udah ngajarin ya, ngisi saldo tinggal klik ke sini nih. Tinggal di tagihan, di sini teman-teman tinggal ngisi saldo. Ngisi saldo buat yang berbayar nih. Kalau nggak tahu, download aja aplikasi iklan, tinggal klik pembayaran. Itu ada nih, saldo saya 0. Di sini tinggal tambahkan aja. Tambahkan dana, udah teman-teman tinggal mau dimasukin berapa. Mau 200, 300, mau 100, jangan sampai cuma 50.000 ya, minimal 100 nih. Tinggal dirubah aja. Mau saldonya mau berapa yang diisi, mau 100.000 tinggal ganti 100.000. Mau langsung 1 juta tinggal tambah nolnya ya. Sama kalau emang ATM-nya di sini nggak ada, silakan pakai yang bank transfer atau bank lain nih, bank bersama. Ini banknya itu dari Permata kalau ini. Saya contohkan langsung ya. Saya ngisi 1 juta nih. Langsung tambahkan dana. Teman-teman tinggal transfer aja. Oke, kita lanjutkan. Tuh, langsung muncul ya. Tambahan biaya telah dipesan 1 juta. Nah, ini nomor rekeningnya. Ini nomor rekeningnya, ini kode banknya 13, ini Bank Permata. Udah cuma tinggal transfer, nanti saldo udah ada ya, udah penuh. Oke, ini untuk tambah biaya nih, saya semua nih pernah tambah sekian ini. Kayak gitu. Kalau untuk tadi buat yang namanya Oppo 12, saya kurang tahu siapa namanya. Jadi untuk
apa namanya itu untuk mengukur per hari harus iklan itu minimal 50 atau 100.000, yaitu tadi saya udah sampaikan di sini yang di anggaran. Nah ini silahkan per hari minimal 50 maksimal 100 aja buat pemula ya, buat teman-teman yang baru. Kalau emang jangkauannya pengen lebih luas, lebih di ini 200.000 juga nggak apa-apa, bagus. Jadi udah jelas ya, 50.000 ini per hari, 100.000 per hari juga ini. Kang. Silakan, ada yang lagi ditanyain nggak? Silakan. Kang Hendar. Assalamualaikum. Ya, silakan. Nanya lagi nih. Waalaikumsalam. Silakan, Kang Budi ya. Iya. Jadi Silakan, gini, rupanya ini nih yang di tampilan Kang Hendar ini yang nggak saya setting. Jadi settingan saya itu bukan di apa nih, Facebook Ad Manager ya, Ad Iya. Manager. Nah, saya nggak ada settingan ke sini gitu. Jadi begitu saya bikin fanpage, isi apa ya, copywriting-nya, terus gambar-gambar atau film yang tentunya yang siap posting itu saya masukin. Di situ cuma ada apa mau di lokasi kemana itu doang, saya langsung posting gitu doang. Rupanya postingan FB Ads di sini ya, di FB Manager ini ya. Jadi gini sebetulnya, nih saya tunjukkan ya, punten Kang, saya tunjukkan. Jadi gini teman-teman, buat Kang Budi sama teman-teman yang lain nih. Jadi sebetulnya sih saya nawarin dua konsep ya, biar nggak ribet kalau iklan berbayar di Facebook. Bisa langsung yang di-upload, bisa juga yang ke Ads Manager. Jadi sebentar ya, teman-teman bisa perhatikan dulu di layar, termasuk buat Iya. Kang Budi. Iya, Nih, Kang. Oke, siap. Ini saya ke halaman. Fanpage ya itu ya. Iya, halaman itu fanpage. Ini teman-teman sebentar ya. Nih. Nah, saya langsung Bentar. promosikan itu, belum ada settingan langsung Iya. promosikan. Nih, contohnya gini. Dipromosikan di sini itu kan sama. Buat teman-teman nih ya, ada dua cara buat namanya itu buat FB Ads. Silakan lihat di layar. Yang langsung dari fanpage atau misalkan langsung dari halaman Facebook. Syarat pertama teman-teman silahkan upload dulu videonya sama copywriting-nya. Nah ini kan udah jelas ya yang saya nih. Udah ada copywriting-nya sama udah ada videonya di halaman. Habis itu tinggal klik promosikan. Ini contoh yang langsung dari halaman Facebook. Yang tadi Kang Budi bilang misalkan, oh saya nggak dari situ. Nah, Kang Budi mungkin yang ini. Iya betul. Dari situ aja saya setting dari situ aja. Ya, ini teman-teman silakan dan mau diganti apa nih? Mau pesan sekarang, mau beli atau daftar boleh. Tergantung teman-teman silakan. Kalau bisa kirim pesan atau pesan sekarang boleh. Ini dari WhatsApp atau Messenger. Kalau bisa teman-teman langsung ke WhatsApp aja. Oke, langsung ke WhatsApp nih. Ya, saya juga langsung WhatsApp. Oke, alhamdulillah. Terus ini di setting nih. Kalau misalkan halo beritahu apa yang dapat kami bantu. Nah, bisa juga nanti di setting misalkan dirubah nih sama Kang Budi atau sama rekan-rekan. Misalkan pas teks salam pertama misalkan nanti orang hubungi kita nih. Saya minat bisa minta info lebih lanjut, ini bisa di-setting. Saya misalkan gini. Saya minat dengan cupping Granada Land. Jadi nanti si konsumen yang hubungi kita kata-katanya langsung itu. Iya, dengan cupping Granada Land itu kita yang setting. Kalau mau di-setting, kalau enggak biar nggak ribet, biar nggak pusing, nggak usah. Saya dengan minat saya tulis aja ya, GL, simple aja itu. Nah kalau ini kan teks salam nih yang otomatis. Jadi nanti itu contohnya kembali ke sini nih. Nih di layar nih, pesannya kayak gini nih. Halo, beritahu bagaimana kami dapat membantu. Saya minat dengan cupping GL, bisa bicara dengan agen, ada properti baru gitu kan. Ini bisa dirubah sama kita. Ini bisa dirubah. Waalaikumsalam misalkan. Waalaikumsalam misalkan. Misalkan ya, waalaikumsalam kan udah ubah aja nih. Waalaikumsalam. Misalkan saya dengan Budi misalkan di sini tuh untuk masalah cupping Granada Land, kalau boleh misalkan otomatis, misalkan boleh otomatisnya saya bisa minta nomor WhatsApp-nya gitu biar saya kirim. Jadi otomatis bisa itu kita setting di sini. Contoh ya itu mah. Kalau nggak mau di-setting juga nggak apa-apa. Siap. Nah, ini langsung balik ke sini nih. Ini paling penting itu settingnya di sini, Kang Budi.
Kalaupun yang mau dari halaman, kalau dari halaman juga bisa disetting di sini. Saya nanya, Kang Budi atau nanti teman-teman mau disetting atau enggak? Kalau enggak mau disetting apa-apa, udah tinggal klik promosikan sekarang. Nggak usah diklik apa-apa, paling di sini doang nih. Kalau misalkan mau ditargeting, cukup klik yang ini nih, klik penargetan. Klik penargetan, silakan diklik, dipilih. Ini target umur berapa? Oke, dari 30 sampai 65. Targetnya laki-laki perempuan, semua aja, klik semua. Untuk lokasi, ini saya udah otomatis nih. Cikarang, Bogor, Karawang. Kita rubah aja. Targetnya, misalkan Bogor. Ditambah lagi, Jakarta. Ini bisa langsung dari halaman ya. Jakarta, Indonesia. Udah, klik aja tuh. Jakarta. Tuh, otomatis ya tuh jadi bundaran nih Jakarta kena, Tangerang kena, juga Bekasi juga kena. Itu kita settingannya di situ. Oke, tinggal diklik aja udah simpan. Oke. Sebentar. Nah, ini untuk targetnya per hari. Mau berapa hari nih? Mau sehari, 2 hari atau berapa? Misalkan mau 2 hari. Ini berkurang nih. Lihat ya di samping nih orang yang dijangkau. Kalau 2 hari targetnya 900 sampai 2.800. Kalau 3 hari 700 sampai 2.200. Dan ini budget hanya 100. Kalau saya kemarin menyarankan sama teman-teman udah sehari atau 2 hari aja. Kalau sehari yang ditargetkannya berapa? 1.500 sampai 4.400. Kalau sehari dan budget 100. Misalkan kalau budgetnya 200.000 nih. Ini tinggal ditambah aja nih. Kalau 200.000, kalau 200.000 sehari nih targetnya lebih besar nambah lagi. Iya, 2.600 sampai 7.000 coba. Atau ya udah saya mau 2 hari nih, budgetnya 200, ini udah lumayan banyak banget. Udah lumayan banyak banget nih ya. Iya, tapi kalau iya, tapi saran dari saya 100.000 aja buat nyoba. Targetnya 2 hari atau 1 hari aja. Habis itu udah tinggal klik tambahkan metode pembayaran atau tinggal klik promosikan kalau saldonya udah ada. Udah selesai itu iklan udah berjalan langsung. Iya, saya tinggal pakai klik iklan promosikan kayak gitu doang. Cuma Nah. ya itu banyak yang apa dari insight-nya itu ya sampai 1000-an, cuma nggak ada lead ya, nggak ada komunikasi, cuma apa tayangan-tayangan doang kan, tayang terus di apa ya disukai gitu doang aja. Oke, siap Kang Budi. Tapi saran dari saya lebih bagus. Ini teman-teman ini yang dari halaman ya, tinggal klik promosikan, ini langsung jalan pokoknya. Nah, saya menyarankan yang dari sini nih. Saya menyarankan itu kalau untuk iklan berbayar dari halaman cuma seperti itu, simple. Tapi kalau misalnya teman-teman masuk ke mengelola iklan, ini settingannya dari awal nih. Saya contohkan sekali ya, silakan dipahami. Settingannya lebih jelas, lebih tertarget. Kalau misalnya di sini dari awal. Oke, saya tunjukkan dari awal ya. Oke, buat masuk ke AP Ads Manager nih, contohnya gini ya. Oke, kita klik. Ini kan masih di halaman ya. Oke, kita klik ke beranda nih. Kita klik ke beranda. Oke, sebentar. Oke, nih www.facebook.com kan, harus pakai garis miring. Pakai garis miring. Silakan klik ditambahkan ads. Di sini itu ads manager. Ads manager. Jadi nanti kalau login juga otomatis karena teman-teman udah login duluan ke Facebooknya. Nih kita klik, langsung nyambung ke namanya pengelola iklan. Silakan dilihat ya di layar. Fokus di layar aja dulu. Nih langsung nyambung ke pengelola iklan. Ini namanya Ads Manager ya. Oke, kalau untuk buat iklan baru seperti apa? Ya udah, teman-teman tinggal. Kalau misalkan kemarin Kang Budi udah ngiklan, otomatis ada di sini Kang. Otomatis ada di sini. Walaupun itu walaupun yang dari halaman langsung ya, itu ada di sini. Oke, kita buat dari nol. Buat aja, klik buat. Oke, klik buat. Saya menyarankan teman-teman pilihnya di sini pesan aja. Atau kalau mau ngecek interaksi nih, Kang Budi yang tadi saya sampaikan, ketahuannya dari sini juga sebetulnya. Cuman kalau untuk sekarang nyoba-nyoba lebih ke pesan langsung aja ya. Kita lanjutkan.
Kita klik lanjutkan. Nah, ini nama kampanye. Target Kang Budi atau rekan-rekan mau apa nih? Mau namanya itu mau PNS atau apa? Kita target misalkan untuk investor. Oke, kalau untuk investor Kang Budi punten teman-teman. Ya, Ini yang silakan. tadi ini yang tadi nih ya. Ini kita kasih nama untuk target kan investor nih. Biar nggak bingung, tulis aja GL investor. Atau misalkan biar nggak bingung juga, jangan investor. Biar teman-teman mau nyoba juga nih. GL campuran, saya tulis campuran. GL campuran 4 atau 3 kebetulan yang saya udah ada GL campuran ya. Nah ini buat tadi yang Oppo 12, saya nggak tahu namanya siapa, sekaligus saya jawab ya. Untuk per hari ditargetkan semuanya diatur di sini dari awal, kalau ngulang dari awal. Ini diaktifkan, pengoptimalan anggaran kampanye. Per hari 200 kita rubah. Kita rubah jadi 100. Kalau saya 100 ya, kalau teman-teman mau per hari 50.000 silahkan ganti aja 50.000. Ini saya nyoba yang lebih efektifnya, saya sarankan 100.000 per hari. Kalau dari saya sarankan. Kalau mau 50.000 nggak apa-apa. Habis itu tinggal klik selanjutnya. Kalau emang yang sekarang masih ada pegang laptop, boleh sambil dicoba ya. Tapi nanti nggak usah langsung dibayar juga nggak apa-apa. Oke, ini saya dari Messenger. Biar nggak bingung teman-teman, kalau emang mau dari WhatsApp, nanti tinggal ke WhatsApp aja ya, otomatis. Terus habis itu, ke targeting, Kang. Ini yang paling penting nih. Targetingnya untuk pertama di sini ingat dulu nih, ini yang paling pentingnya banget. Tadi jangan sampai kayak misalkan Kang Aris kalau emang lagi error sistem Facebook, baca di sini nih. Oke, saya ulangi lagi. Ini sebelum ke lokasi, kita targeting dulu ke orang-orang juga nih. Orang yang tinggal atau baru-baru berada di lokasi ini, berarti itu kayak orang yang pendatang namanya. Teman-teman saya sarankan biar nggak pusing, langsung pilih orang yang tinggal di lokasi ini. Oke? Misalkan orang Jakarta, oh berarti orang Jakarta asli. Orang Jakarta yang udah netap lama gitu kan, yang bukan baru datang terus pergi lagi gitu kan. Nah, untuk target di sini, cari lokasi, ini yang paling penting. Mau biasanya kan tadi umumnya itu Jakarta, nih Jakarta Indonesia. Terus sama misalkan untuk Bogor. Untuk Bogor, saya targeting 2 aja ya, Jakarta sama Bogor. Kalau teman-teman nanti mau 3, mau 4 silakan, tapi lebih efektif dari saya untuk target maksimal saya menyarankan 3, jangan lewat 3 soalnya nanti cepat habis juga uangnya atau saldonya ya. Untuk umur saya menyarankan 25 atau 30 aja. Kalau saya sih lebih 30. Teman-teman boleh 25, boleh yang 30. Untuk jenis kelamin, semua jenis kelamin. Untuk targeting, nah ini Kang Budi yang paling penting Kang. Untuk target kita mau campuran. Kalau emang mau campuran bebas. Misalkan di sini teman-teman bisa klik saran. Pengusaha otomatis kan langsung ada muncul pengusaha. Tinggal diklik aja. Terus ke bawah lagi ada direktur jenderal. Ini kan saya nyoba campuran. Ada founder direktur, ada owner. Owner juga banyak ya. Ada managing direktur banyak. Silakan diklik atau mau nyari misalkan nih kementerian itu otomatis juga kementerian. Ini yang namanya targeting ya. Sebentar. Aduh, bukan kementerian nih yang paling BUMN. ya, itu muncul tuh badan usaha milik negara, orang-orang BUMN tinggal diklik saran. Lagi nanti bakal muncul. Atau di sini Bank BRI. Ini nih perbankan penting juga bagus-bagus. Bank BR, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri nih. Ini bakal muncul terus, bakal jadi banyak nih. Kalau udah sekali diklik. Tuh, muncul Bank BCA, muncul lagi Bank Rakyat Indonesia tuh banyak. Jadi
kayak otomatis. Nah, ini yang paling penting. Enaknya di Ads Manager, targetingnya lebih jelas. Itu yang Sama campuran banyak. ya, Kang? Ya, saya buat yang campuran kalau ini. Buat contoh aja sih, ini buat contoh. Iya, iya. Yang campuran ataupun nanti mau fokus investor, tinggal klik aja nih. Investor. Nih, investor. No, investor langsung muncul. Investor malaikat, investor program, ini banyak banget nih. Banyak. Jadi tinggal diklik aja. Ini udah saya contohkan segitu aja ya. Selebihnya nanti ya rekan-rekan yang mau ditargetnya apa. Untuk penempatan, ingat penempatan manual, jangan otomatis. Kalau misalnya otomatis nanti kemana-mana juga gitu kan. Untuk itu nih Facebook, yang nanti iklan kita bakal muncul di Facebook, Instagram, platformnya ya. Nih. Ini udah, tinggal lanjut aja selanjutnya ini. Ini udah, tinggal klik selanjutnya. Pilih akun Instagram. Udah, saya otomatis ke akun Instagram untuk propertinya rumah idaman. Jadi ini teman-teman bisa nyambung langsung. Jadi iklan kita itu nggak hanya muncul di Facebook, tapi di Instagram juga. Otomatis ya. Gambar video tunggal, udah kita pilih video aja. Ini, sorry, ini gambar. Kita pilih, sebentar. Kita pilih di sini tambahkan media, terus teman-teman pilih tambahkan video. Saya udah ada yang sebelumnya di sini, GL update, saya tinggal update aja. Kalau belum teman-teman tinggal ngambil aja nanti. Nah ini yang muncul itu nanti kayak gini ya. Ini baca, ini untuk dicerita nanti munculnya kayak gini. Ini untuk di beranda video nih yang ini. Kalau ini untuk artikel nih di website, misalkan kita kalau punya website atau landing page bisa nanti. Itu udah diklik aja. Nah ini jangan lupa teks utama. Yang teks utama itu yang tadi ya, buat bahan promosi itu. Saya udah tambahkan hanya sebagai contoh aja. Jangan lupa ditambahkan di judul. Kalau saya sih di judulnya mau ngobrol di Messenger, soalnya nggak lewat WhatsApp, tapi lewat Messenger. Kalau teman-teman tadi tinggal rubah ke WhatsApp dari awal aja. Tinggal klik WhatsApp bisnis, udah selesai. Kalau mau ke Messenger juga nggak apa-apa. Udah, itu cukup. Katanya kirim pesan. Ini udah nggak ada lagi settingan apa-apa, tinggal diterbitkan aja. Udah selesai. Nih, saya klik terbitkan ya. Ini udah diproses langsung itu iklan. Kebetulan saya nggak ada saldo, jadi nggak bakalan jalan iklannya. Dan itu bakalan muncul di sini ya, teman-teman nih. Aduh, punten di sini nih, ngelola iklan, sorry. Oke. Bakalan muncul langsung di pengelola iklannya nanti. Sebentar. Nih, GL campuran 4. Nah, ini namanya aktif ya. Cuman karena saya nggak ada saldonya, saya nonaktifkan aja nih. Kalau teman-teman misalkan harus tahu batasan juga ya, kalau iklan itu bisa 24 jam dan bisa juga kita atur. Kalau saya seringnya diatur. Misalkan nih, untuk iklan, saya mulai dari jam 4:30 subuh. Karena target saya orang-orang Jakarta atau Tangerang, misalkan Bogor, biasanya berangkat dari jam 5:30 atau jam 5, dan itu naik kereta. Orang-orang pada santai buka HP kan. Saya aktifkan dari jam 4:30 subuh, saya nonaktifkan jam 10 atau jam 12 malam. Ini bisa diatur, iklan ini bisa diaktifkan sama teman-teman, bisa dinonaktifkan. Tapi kalau mau, saya mah nggak mau ribet Kang, saya mau 24 jam, bagus, nggak apa-apa. Kalau emang budgetnya besar, bagus, 24 jam aja. Kalau saran dari saya sih, kalau emang buat nyoba lebih baik tahu batasan aja waktunya diatur. Malam nonaktifkan. Kang, kalau di HP bisa nggak Kang? Maaf. Apa? Kalau di HP bisa nggak Kang kayak gitu Kang? Maaf Kang. Bisa. Itu saya udah menyarankan. Ada nama aplikasinya iklan atau tulis aja di Play Store, namanya itu Ads Manager, tulis misalkan FB Ads. Itu ada muncul nanti aplikasinya, aplikasi iklan. Yang biru itu buat ngisi saldo bisa, buat edit juga iklannya bisa. Sebetulnya makanya nanti kalau emang masih pada bingung buat FB Ads, kebetulan insya Allah buat offline-nya bakal jalan terus mulai minggu besok. Oke, Kang Budi udah paham ya, buat iklan berbayar saya menyarankan lewat FB Ads Manager aja langsung ya, dari Ads Manager. Ya Kang.
Paham Kang, paham. Terima kasih ya Kang. Siap, sama-sama Kang. Happy Edge itu nggak banyak, itu buat Oppo 12, saya kurang tahu siapa namanya, punten. Untuk ke akun Happy Edge itu cuma satu ada tulisan. Cuma satu di Play Store ada tulisannya, iklan, cuma itu doang tulisannya itu. Teman-teman tinggal searchingnya, searching aja di Play Store Happy Edge atau misalkan iklan, itu udah muncul cuma satu di atas, yang biru, yang gambar satu titik doang tuh yang biru. Cuma satu buat ngatur iklan itu Happy Edge. Oke teman-teman, ini karena hampir jam 10, saya kasih waktu 5 menit lagi buat sharing-sharing sessionnya. Kang, punten Kang. Silakan, siapa? Kang Yasin. Ya, siap. Oh, siap, Kang Yasin. Gimana, Kang? Kalau dari promosikan tadi, terus di situ bukan tertulisnya di kotak kirim pesan, tetapi selengkapnya yang masuk ke web apa namanya kemarin tuh, web yang Landing page. Iya, Landing apa page. namanya wedding page itu masukinnya di mana itu, Kang? Oh, URL. Kalau itu di sini, misalkan yang barusan nih, saya edit. Jadi kalau emang yang punya landing page atau URL buat misalkan nanti klik selengkapnya kan itu URL ya. Teman-teman masuk ke settingan iklan. Nah, ini di bawah. Masuk ke settingan iklan tadi, iklan pesan baru ya. Nanti gampang kalau nanti saya arahkan. Ini ditaruh di sini. Ini buat landing page. Yang punya landing page, silakan taruh misalkan linknya apalah di sini nih. Silakan. Dari situ tinggal diklik, diterbitkan aja, Kang. Itu buat naruh landing page. Kalau udah punya landing page bagus, bahkan sih targetnya kita nanti marketing plan yang dulu pernah kita kasih landing page karena landing page-nya lagi diperbaiki, nanti kita kasih lagi biar iklannya lebih bagus ya dan si konsumennya lebih targetnya lebih mantep juga gitu kan, enak mereka ngelihat langsung produk kita. Nih contohnya ya di sini nih di layar, ini kalau pakai Messenger nih saya menggunakan Messenger, manfaatkan promo terbatas bulan September Kapling Granada Land. Ini mengobrol di Messenger, kirim pesan. Jadi gambarannya kayak gini, kalau WhatsApp ya langsung ngeklik ke WhatsApp. Seperti itu, teman-teman. Kang Yasin udah jelas ya? Nanti saya arahkan juga kalau emang Kang Yasin. Jadi gini nih, dari Ads Manager saya keluarkan lagi ya. Kalau mau nambahin yang seperti barusan Kang Yasin, silakan teman-teman lihat di layar. Lihat di layar dan di sini nih. Boleh lihat di layar ya, bentar, sebentar. Silakan diklik yang namanya edit nih. Kang Yasin, jelas ya yang namanya edit? Iya. Oke, kita diklik aja sekali, klik edit. Terus di sini kan ada 3 tahap nih. Ada GL campuran di kampanyenya, ada set iklan baru, sama ada iklan pesan baru. Klik aja iklan pesan baru. Silakan diklik. Dan itu nanti Kang Yasin bisa menambahkan langsung di bawah nih URL-nya. Jelas ya? Ya. Oke, habis ditambahkan, silakan klik terbitkan. Itu udah nyambung ke landing page. Ya. Oke. Itu ya, cukup. Kang Yasin ada lagi buat teman-teman juga? Nanti kalau sudah masuk landing page itu berarti tulisan yang di kotak itu bukan kirim pesan ya Kang ya? Tapi selengkapnya gitu ya Kang? Bukan kirim pesan, selengkapnya, klik selengkapnya otomatis, sama satu lagi. Yang udah ngeklik landing page itu nanti langsung dari WhatsApp ngekliknya si konsumen itu ke WhatsApp langsung. Oh iya. Lebih bagus sih emang perusahaan kita juga kantor emang menggunakan landing page. Jadi dari orang-orang itu ada yang langsung ke WhatsApp, ada juga yang ngecek dulu di landing page. Kita doublein. Berarti URL-nya pakai landing page yang dikasih dari Iskariman itu nggak apa-apa ya, Kang? Emang menggunakan itu maksud saya teman-teman. Kalau emang nggak punya website sendiri, gunakan landing page yang kita kasih. Siap. Emang itu lebih bagus. Lebih bagus itu. Oke, ada lagi teman-teman 5 menit lagi nih deh, saya tambah 5 menit lagi deh. Emang pas sampai jam 10-an ini saya iniin. Ada lagi nggak selain Kang Yasin, Kang Budi? Selebihnya nanti teman-teman nggak usah ragu nanya. Ingat, kalau saya slow respon, tolong harap dimaklum juga ya, karena emang saya juga sama Kang Irsan sama Kang Ican lebih fokus buat training teman-teman. Kalau emang ada komunikasi slow respon, silahkan koordinasi dengan koordinator. Nanti koordinator pasti menyampaikan ke kita kebutuhan dan kekurangan dan apa masalahnya itu disampaikan juga ke kita.
Oke, ada lagi? Cukup. Lagi Kang, satu lagi Kang. Kalau transfer itu tadi kita ada virtual con ya nomornya ya. Buat Baterai saldo. Buat saldo, transfer saldo. Ya, kita punya virtual con ya. Atau gimana ya? Saya mau transfer nggak bisa-bisa. Ini nomornya yang mana transfer ya? Ini saya ulangi lagi nih. Gini nih. Ini silakan kalau dari aplikasi iklan pun sama ya. Aplikasi iklan yang dari HP sama, mau dari Facebooknya langsung sama. Silakan klik tagihan. Kalau di aplikasi iklan atau di HP biasanya pembayaran. Diklik aja nih. Silakan diklik. Buka rekening Genius aja, Kang Yasin. Begitu ya. TPN. Boleh, itu boleh. Tapi kalau nggak, ini kan ada yang ditambahkan dana, terus ada di sini biasanya kalau nggak tambahkan dana, metode pembayaran. Tinggal diklik aja salah satunya nanti itu. Tinggal diklik, tambahkan dana, atau nanti metode pembayaran sama. Iya, Nah, sudah. tinggal dipilih. Kalau ini kan, ini debit. Nggak usah kalau debit atau kartu kredit, nggak usah. Ini aja Kita nih, transfer, mau dari bank. transfer BNI ya. Gitu. Mau BNI silakan, mau Mandiri Ya, silakan, udah mau itu, Siniaga, betul. Danamon, atau ini mau Permata. Tinggal diklik aja Kang, tambahkan dana. Tinggal tambahkan dana, terus nanti muncul nomor rekening di sini, tinggal diklik dulu. Nah, muncul nih, tambahkan Ya. dana 300.000. Ini nomor rekeningnya, Nomor ini rekening kode hitam banknya. itu ya. Oh iya. Iya, ini kode banknya. Kalau udah ditransfer, saldo otomatis udah nambah. Oh iya. Udah jelas ya? Ya. Iya memang Oke, itu nomor siap. nomor rekening itu berubah-berubah ya Kang ya, berarti ya. Iya, berubah. Emang ini Ah. otomatis dari Facebook. Karena kalau emang Iya. satu nomor rekening fokus, nanti mereka juga mikir riskan. Riskan buat Tadi nyoba 2 dibobol kali atau di ini berubah-berubah gitu kan. beda. Ya, Emang baik, baik. beda-beda. Oke, udah cukup jelas, Kalau yang teman-teman? ini yang tulisan Kang Hen Property itu dalam kurung itu apa Kang? Ini, Angka-angka itu. Nah, ini kan iya. emang akun iklan kita yang otomatis dari Facebook. Itu bukan apa-apa kalau ini. bukan nomor virtual con bank itu bukan ya? Bukan, bukan. Itu kalau ini nomor rekening akun bank bahaya ini, udah diambil sama orang ini. Udah dibobol, dihacker. Baik, baik. Ya. Oke, udah jelas ya. Kayaknya Kang Badri ini, gimana Kang Badri? Saya mau nyapa dulu Kang Badri dah ini. Udah banyak banget nih customer-nya ini. Assalamualaikum Gimana, warahmatullahi Kang? wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Kang Badri? Alhamdulillah sehat kan. Oh, sehat. Alhamdulillah. Terus Saya gimana sih masalah? biasa kan kesulitan follow up. Oh, masalahnya di follow up ya. Masalah follow up karena data banyak ya. Beberapa kali, 2 atau 3 kali orang Masya Allah, barakallah. gagal. Gagal ini tadinya udah mau survei ya. Terus Alhamdulillah. gagal pada juga kan 2-3 kali lah. Jadi Udah, follow ya. up-nya saya juga agak bingung. Dibantu sama koordinator nggak? Gimana ya? Dibantu sama koordinator nggak? Udah komunikasi juga sih sama Kang Hendar, Kang Adit. Kang Adit, ya, ini dibantu sama koordinator biar dimaksimalkan, biar nanti si konsumen misalkan nggak lama. Satu lagi, karena gini, kalau di properti ya biasanya 5 menit aja itu konsumen itu udah bisa berubah pikiran, yang tadinya mau survei atau pas lagi survei, nanti saya pertimbangkan ya sebentar ya, itu udah berubah lagi pikirannya. Makanya harus pinter ngelobi, atau misalkan satu lagi ya pinter nge-closingin. Makanya teman-teman kerjasamalah sama koordinator. Karena emang telat sedikit aja nanti berubah pikiran, berapa hari aja udah berubah pikiran. Jadi saya sarankan nanti lebih intens komunikasi sama koordinator, apalagi seperti Kang Badri yang datanya banyak terus nih gitu kan, bahkan keteter cara follow up-nya seperti apa gitu kan, cara nge-prospeknya seperti apa. Silahkan sering sharing sama koordinator lapangan. Siap, terima kasih. Siap, sama-sama. Oke, buat teman-teman, buat Kang Budi, terus buat Kang Yasin sama yang lainnya, saya harap kalau misalkan ada yang bingung, yang nggak paham, silahkan ditanyakan langsung sama saya, sama koordinatornya. Kalau emang saya slow respon, hubungi koordinatornya. Jangan lupa gitu kan ya. Kalau untuk aplikasi Dana belum ada.
adanya juga dari wallet ya. Ini ada yang nanya buat masalah tambahkan dana. Itu gini teman-teman, nggak usah lewat aplikasi kalau bisa, biar nggak ribet. Maksudnya saya itu dari ATM kan bisa juga dari mobile banking ya. Kalau emangnya punya mobile banking, nggak usah menggunakan aplikasi dana, cukup dari mobile banking, tadi dari bank apapun bisa. Kalau teman-teman misalkan cuma punya bank BCA atau misalkan Bank Mandiri juga ada, terus Bank BCA juga nggak ada, misalkan Bank BCA nih ya, kan itu nomor rekening buat bank apapun bisa nanti bayar, walaupun yang ditujunya misalkan nomor rekening Permata, nggak jadi masalah. Bisa bebas ya untuk transfer itu dari bank apapun bisa. Walaupun nanti yang ditransfernya banknya beda, gaji masalah, cuma mungkin ada biaya admin 5.000 sampai 10.000. Oke, ada lagi teman-teman atau cukup nih? Itu ada C Plasmanto itu komentar ya, baru kemarin alhamdulillah beliau udah cair fee-nya ya sampai 9.500.000 tuh 2 kapling. Alhamdulillah, mungkin teman-teman yang lain semoga nambah lagi. Terus ada kemarin yang closing terus juga Kang Trio Yuyun ya, atau Trio Yuyun kalau nggak salah, itu dari Kang Adit juga, itu closing terus. Dari Ibu Ade itu closing terus juga, itu alhamdulillah. Semoga si teman-teman juga yang lain nyusul ya, semoga closing terus juga. Oke teman-teman, saya rasa diskusinya cukup ya, karena waktunya juga udah mau habis. Selebihnya nanti tunggu untuk training offline, dan online pun setiap seminggu sekali itu udah jelas ada. Dan bentuknya yang online di sini seperti saya kayak gini, lebih ke sharing session. Nanti teman-teman misalkan masih yang kurang paham, terus masalahnya apa, itu sama saya nanti dibahas bareng-bareng. Biar ketahuan yang belum pahamnya apa, dan yang misalkan yang diharapkan sama teman-teman apa, biar kita bisa bantu. Permasalahannya di mana dan mau ngasih solusinya apa nanti jelas. Makanya saya rutinkan untuk sharing session itu selalu ada, teman-teman. Biar teman-teman pada paham semua ya, buat FPH maupun FP organik. Berarti untuk malam ini cukup ya? Ya, cukup insyaallah. Siap, alhamdulillah. Semoga closing ya semuanya buat Kang Badri, Kang Yasin, sama Kang Budi. Ke kantor ada kan Kang? Ada, yang penting berkabar. Kalau emang saya nanti nggak ada lagi libur, juga ada misalkan Kang Irsan atau Kang Ican, nanti berkabar aja. Atau berkabar dulu sama koordinator, mau ke kantor, jadi nanti berkabar ke kita juga kalau emang kita slow respon. Oke, selebihnya saya cukup ya teman-teman. Nanti kalau emang misalkan ada beberapa hal yang belum dipahami, jangan lupa untuk bertanya, mau ke saya koordinator. Sama satu lagi, nanti kalau emang ada offline untuk training FPH atau misalkan buat FP organik, teman-teman yang bisa hadir, saya harapkan bisa ya, maksudnya untuk datang gitu kan, yang apalagi dekat gitu kan. Karena kan bukan buat kita, tapi buat teman-teman juga kalau emang udah paham FPH gitu kan, atau dunia digital. Karena untuk bisnis itu nggak cuma sekedar di properti, mau bisnis apapun enak nantinya, teman-teman tinggal settingnya sama, yang penting targetnya yang beda gitu kan, produknya beda nggak jadi masalah. Tapi cara penjualannya, cara settingannya gitu kan, di digital marketing enak, nanti mau jual apapun enak. Karena teman-teman udah paham celahnya, dan mau bisnis apapun juga enak gitu kan. Itu pun menurut saya sih ada satu keuntungan gitu kan, secara pribadinya nantinya mau bisnis apapun lebih enak. Mungkin itu teman-teman, jangan lupa juga selalu sedekah ya, selalu sedekah, selalu jangan lupa yang 5 waktunya, insya Allah teman-teman ikhtiarnya maksimalkan, usahanya maksimalkan, dan jangan lupa berdoa, minta yang terbaik, dan salah satunya ya teman-teman closing. Selain closing ya hasilnya juga berkah lah gitu kan. Amin. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf teman-teman bila ada kekurangan. Selebihnya nanti tinggal berkabar aja. Sama ini hasil recordnya udah jelas ada. Nanti akan saya share di YouTube, teman-teman bisa ngecek, atau nanti saya kalau emang kuat ya saya share ke grup, tapi kayaknya besar. Paling saya share di YouTube aja. Oke, cukup sekian ya. Saya tutup teman-teman, mohon maaf bila banyak kekurangan. Selebihnya nanti kita lanjut yang offline ataupun online-nya insya Allah rutin ada lagi. Tetap semangat, ikhtiarnya maksimalkan, usahanya maksimalkan, yakin teman-teman semuanya bisa closing.
Amin. Yang udah closing tingkatkan lagi, yang udah rajin closing ini. Siap. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang ilmunya. Siap. Sama-sama Kang. Terima kasih buat semuanya. Ya.